Bab 3321, Subscribe Penatua. Sementara Hansen berpikir, dia melihat bayangan menakutkan di udara. Dalam cahaya dewa yang bersinar, itu menuju ke 33 langit, yang tampak seperti nisan. Itu adalah binatang Breakwald yang kuat. Binatang Breakwald itu tampak seperti seekor naga. Ketika terbang, semua jenis pedang tua menyertainya. Itu jelas memiliki tingkat Breakwald setidaknya 30%. Kekuatan Breakwaldnya sudah solid. Mengenai tingkat Breakwald, binatang Breakwald ini jauh lebih kuat dari Hansen. 33 langit berada di antara dua dunia. Dalam kekosongan itu, binatang Breakwald muncul dari alam semesta kerajaan. Alam semesta Geno bisa menyaksikan ini juga. Ketika datang sebelum 33 langit, ada penghalang tak terlihat yang mencegah mereka dari luar mendekat. Boom! Ledakan! Boom! Binatang Breakwald yang tampak seperti naga meraung liar. Pedang tua itu seperti sungai yang ditekuk untuk menghantam 33 langit. Pedang tua diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Mereka hancur, begitu juga gerak maju makhluk itu. Itu tidak bisa maju. Tetap saja, monster Breakwald tidak berhenti di situ. Itu menggunakan tubuhnya untuk menyerang penghalang tak terlihat. Pedang tua itu terus mengelilingi monster itu sambil terus menghancurkan dinding yang tak terlihat. Itu melukai dirinya sendiri. Tanduknya yang drakonik pecah. Darah binatang itu mengalir seperti hujan, namun tidak berhenti. Apa yang coba dilakukan? Hansen bertanya pada iblis langit besar. Dia tidak mengerti apa yang coba dicapai oleh monster Breakwald itu. Ini mencoba mencapai 33 langit. Itu menuju tablet Geno, jawab iblis langit besar dengan tenang. Matanya terus mengintip ke 33 langit dan tablet Geno yang dipajang. Mengapa ada di tablet Geno? Untuk tujuan apa? Hansen bertanya. Tablet Geno telah kembali ke asalnya. Ia tidak lagi memiliki tuan. Tidak ada kekuatan hidup yang bisa menjadi tuannya. Setelah mengatakan itu, iblis langit besar dengan dingin tertawa. Itu hanya binatang Breakwald yang memiliki tingkat 60% Breakwald, namun sebenarnya ia ingin menjadi penguasa tablet Geno. Ia memiliki keinginan mati bahkan untuk mencoba. Mengapa ia ingin menjadi penguasa tablet Geno? Manfaat apa yang akan diperoleh makhluk itu dari melakukan itu? Hansen tidak mengerti. Dulu, Partai Kekacauan Dewa bertarung melawan langit yang penuh dengan roh dewa, kata iblis langit besar. Mereka hampir berhasil menghancurkan Aula Geno. Alasan utama untuk melakukan itu adalah tablet Geno. Itu adalah dasar untuk dunia dewa baru. Kamu harus mengontrol tablet Geno untuk membalikkan Aula Geno dan membuat tatanan dan kerajaan baru. Bahkan membunuh roh dewa adalah usaha yang sia-sia. Jika Aula Geno masih ada, dan semua roh dewa telah terbunuh, Aula Geno hanya akan menelurkan lebih banyak roh dewa. Sama seperti saat itu, ketika pemimpin lama meninggal karena miribut alam semesta, Aula Geno memiliki tuan baru. Boom! Binatang Breakwald yang seperti naga berlumuran darah. Tanduk naganya patah, dan sisiknya mulai mengelupas. Ada langit yang penuh dengan darah binatang. Itu mengalir di mana-mana. Sulit untuk mengatakan apakah makhluk itu hidup atau mati. Anehnya, bahkan binatang Breakwald yang begitu kuat tidak mampu mencapai 33 langit. Jantung Hansen melonjak. Dia akan menggunakan teleportasi galaksi untuk mendapatkan akses ke 33 langit. Dia akan membunuh makhluk itu saat sedang berlutut. Mendapatkan gen Breakwald gratis tidak bisa diperdebatkan. Sebelum Hansen bergerak, iblis langit besar berkata, jangan buang napas. Binatang Breakwald itu berasal dari alam semesta kerajaan. 33 langit telah pulih. Kekuatan yang memisahkan alam semesta utama dan sebaliknya tidak melemah. Ini lebih kuat. Kamu dapat melihatnya ketika mendekati 33 langit, tetapi kamu tidak dapat menyentuhnya melalui 33 langit kecuali jika kamu cukup kuat untuk menembus ruang dan mendapatkan akses ke alam semesta kerajaan lagi. Hansen kuat, tetapi dia tidak bisa memecahkan 33 langit. Sekarang, tidak ada celah ruang. Dia tidak bisa dengan santai melakukan perjalanan antara alam semesta utama dan alam semesta terbalik. Sayang sekali, Hansen menjilat bibirnya dan merasa sangat menyesal tentang itu. Banyak orang dan makhluk berpikir hal yang sama seperti Hansen. Binatang Breakwald baru saja jatuh, tetapi beberapa binatang Breakwald telah menyapu ke depan mencoba untuk menuai manfaatnya. Meskipun terluka, binatang Breakwald memiliki tingkat 60% Breakwald. Binatang-binatang Breakwald yang pergi ke sana untuk menuai keuntungan menyaksikan iblis itu masih mengaum. Sisiknya yang patah menjadi sejumlah pedang tua yang segera menebas beberapa anggota tubuh Breakwald ke segala arah. Satu benar-benar dipenggal. Unta kurus masih lebih besar dari kuda. Bahkan beberapa anak laki-laki kecil dengan peringkat 30% Breakwald ingin mendapatkan keuntungan. Iblis langit besar hanya menggelengkan kepalanya. Hansen merasa menyesal tentang ini. Jika dia berada di sisi alam semesta kerajaan, dia akan mampu mengumpulkan banyak gen Breakwald. Sementara dia merasa tidak enak tentang situasinya, dia melihat beberapa binatang Breakwald lagi pergi ke 33 langit. Seperti naga sebelumnya, itu adalah upaya untuk memecahkan penghalang 33 langit untuk mendapatkan akses. Beberapa saat kemudian, semakin banyak binatang Breakwald menghantam 33 langit. Alam semesta Geno baik-baik saja. Binatang-binatang Breakwald baru saja terbentuk. Tidak ada binatang Breakwald yang kuat. Di alam semesta kerajaan, banyak binatang buas Breakwald yang menakutkan muncul entah dari mana. Mereka mencoba mengakses 33 langit. Perisai 33 langit sangat misterius. Banyak makhluk menakutkan menabrak penghalang 33 langit tetapi tidak dapat bergerak atau mendapatkan akses ke 33 langit.
Banyak makhluk menakutkan yang terkena dan terluka. Mereka tidak dapat memperoleh akses. Seekor burung emas besar memecahkan dunia dan pergi ke sana. Itu seperti kilat emas. Itu merobek ruang kosong dan memecahkan penghalang tak terlihat. Itu berhasil mendapatkan akses ke 33 langit dan item yang tampak seperti nisan. Kemudian, itu hilang. Lebih banyak binatang Breakworld ingin mendapatkan akses seperti yang berhasil dilakukan burung emas besar. Ketika mereka berlari ke sana, mereka menabrak penghalang tak terlihat itu. Mereka mematahkan tulang mereka, mengakibatkan darah merembes melalui kulit yang retak. Mereka mewarnai langit menjadi merah. Banyak binatang Breakworld mencoba menyerang 33 langit, tetapi tidak banyak yang bisa mendapatkan akses. Tiba-tiba, cahaya Dewa Suci muncul dari langit dan tanah. Seorang wanita suci mendekat. Dia menerangi seluruh langit. Itu adalah Dewi Cahaya, yang pernah dilihat Han Sen sebelumnya. Dewi Cahaya kelas pemusnahan terlihat berbeda dari sebelumnya. Sepertinya dia telah mencapai kekuatan dewa. Langit dan tanah bersinar di sekelilingnya. Banyak binatang Breakworld muncul ketakutan dan tersandung ketakutan. Dewi Cahaya berjalan ke penghalang tak terlihat 33 langit. Cahaya menekan penghalang tak terlihat. Dia perlahan berjalan ke 33 langit, selangkah demi selangkah. Dia adalah Dewi Cahaya. Ketika dia pergi ke 33 langit, cahaya yang menyinari segala sesuatu di alam semesta dan tidak pernah pudar telah hilang. Dewi Cahaya pergi ke 33 langit dan nisan besar. Mengapa dia pergi ke 33 langit? Apakah dia ingin mengontrol tablet Geno juga? Han Sen bertanya-tanya. Jadi, bagaimana jika roh dewa pergi ke sana? Iblis langit besar tersenyum pada Han Sen dan berkata, untuk menghadapi tablet Geno, bahkan roh dewa akan takut mati. Mereka ingin mengontrol tablet Geno untuk memastikan Aula Geno masih mengontrol dunia. Dewi Cahaya adalah pelopor. Perhatikan dia. Pertarungan yang sebenarnya belum dimulai. Kekasih kecil, jaga Tuan Bauer apapun yang terjadi. Aku pergi. Jika aku berhasil kembali, kami akan melanjutkan hubungan kami dari tempat kami tinggalkan. Setelah itu, iblis langit besar terbang ke langit. Dia seperti wanita iblis yang terbang ke langit. Dia terbang ke nisan. Ketika dia terbang menuju dinding tak terlihat, dia melambaikan jarinya untuk menggambar beberapa simbol misterius. Dia menggambar simbol di atas penghalang tak terlihat. Dia seperti sedang membuka pintu. Dia berjalan masuk dengan santai. Dia menghilang bersama makhluk lain ke dalam nisan. Bab 3322 Bicaralah dengan anakku. Han Sen melihat ke 33 langit. Dia tidak berencana untuk masuk. Dia berbalik dan pergi ke Space Garden. Terlepas dari apakah Qin Xiu dan yang lainnya ada di 33 langit, jika dia masuk sekarang, dia mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Bahkan jika dia membuat jalur darat dan pergi sebelum tablet Geno, menaklukkan tablet Geno bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Mode Hansen's Breakworld Class Super God Spirit tidak terlalu berguna sebelum tablet Geno. Jika bukan karena menggunakan kata sandi mantra Geno 24 tak, dia akan mati di dalam tablet Geno. Ketika Han Sen kembali ke taman luar angkasa, dia melihat yang sangat tinggi dan orang-orang dari Istana Langit telah datang ke sana untuk menetap. Raja ekstrim, naga, hancur, dan ras tinggi lainnya tidak menimbulkan banyak kehancuran. Mereka telah berhasil mempertahankan tanah air mereka, tetapi mereka masih mengirim orang ke Space Garden sehingga mereka dapat mengadakan diskusi tentang bagaimana mereka berencana untuk memperbaiki alam semesta. Alasannya adalah karena mereka tidak memiliki banyak jiwa kehidupan yang menyerang mereka, dan mereka memiliki perlindungan dari roh dewa. Ada roh dewa dalam ras mereka membantu mereka untuk membunuh binatang Breakworld. Kerusakan dan kehancuran yang mereka timbulkan diminimalkan banyak. Di Space Garden, Istana Langit dan Sangat Tinggi tidak percaya pada para dewa. Mereka juga tidak berdoa kepada roh dewa. Jadi, mereka tidak menerima bantuan apapun dari roh dewa. The Sangat Tinggi dan Istana Langit bekerja sama dengan roh dewa, tetapi mereka tidak percaya pada dewa. Ditambah lagi, ketiga tempat itu memiliki banyak jiwa kehidupan. Mereka telah menderita kerusakan paling parah. Pada akhirnya, hanya Space Garden yang bisa bertahan. Yang Sangat Tinggi menyerahkan langit luar sedangkan langit menyerahkan Istana Langit. Untungnya, Yang Sangat Tinggi dan langit bersahabat. Mereka tidak memiliki banyak orang, jadi mereka tinggal di Space Garden. Mereka mengumpulkan sumber daya dan kekuatan mereka untuk melawan perubahan yang sekarang mempengaruhi alam semesta mereka. Pemimpin Istana Langit melihat Han Sen kembali, jadi dia bertanya, Han Sen, apa yang terjadi dengan 33 langit? Han Sen melihat bahwa orang-orang Sangat Tinggi dan orang-orang Taman Luar Angkasa sedang menatapnya, jadi dia menceritakan kisah itu kepada mereka sekali. Tablet Geno di 33 langit adalah makhluk milik pemimpin lama Partai Kekacauan Dewa. Saat ini, ia telah kembali ke asalnya. Ini telah menjadi item yang tidak ada yang tahu. Makhluk apapun bisa menjadi tuannya, jadi semua makhluk menakutkan dari alam semesta utama dan sebaliknya, termasuk roh dewa, ingin menegaskan diri mereka sebagai tuan baru tablet Geno. Tentu saja, Han Sen tidak memberitahu mereka bahwa dialah yang membuat 33 langit kembali ke asalnya. Orang-orang mengatakan harta adalah milik mereka yang memperjuangkannya, kata seorang tetua Sangat Tinggi. Mungkin masih ada kesempatan. Pemimpin Istana Langit Zhang Xuandao mengangkat bibirnya dan berkata, menurut aturan yang sangat tinggi, semua harta terkait dengan yang sangat tinggi. Penatua Sangat Tinggi tampak agak kesal ketika dia bertanya, apa maksudmu? Yang Sangat Tinggi dan langit berasal dari asal yang sama, tetapi mereka tidak saling menyukai.
Ada beberapa perbedaan pendapat di antara mereka. Meskipun sesepuh ini berlatih rasa sangat tinggi dan hampir mencapai tingkat lupakan cinta sangat tinggi, setiap kali dia melihat Zhang Xuandao, dia agak intens. Zhang Xuandao tersenyum dan berkata, kata-kata yang bagus. Kekuatan kalian orang-orang sangat tinggi menentang langit. Kamu lebih kuat dari binatang Breakwald di 33 langit. Kamu dapat mencoba keberuntungan kamu. Sayang sekali kami siswa Istana Langit terlalu lemah dan bahkan tidak bisa memasuki 33 langit. Kami tidak dapat mencoba sesuatu yang kamu sebut keberuntungan. Harta itu akan berada di tangan kalian, yang sangat tinggi. Setelah mendengar kata-kata mengejek Zhang Xuandao, semua orang tahu dia menyiratkan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk menembus 33 langit. Mereka tidak akan mampu mengendalikan tablet Geno. Hansen tidak mau repot mendengarkan mereka. Dia belum berencana pergi ke 33 langit. Dia bangkit dan bersiap untuk meninggalkan ruang pertemuan. Dia mencari Ji Yanran dan Linger. Hansen, penelitian kami belum membuahkan hasil, kata tetua sangat tinggi. Bagaimana kamu bisa pergi begitu saja? Aku sudah tua, tidak ada yang bisa aku lakukan. Kalian berbicara dengan Little Flower. Terus beritahu aku ketika kamu mengetahui sesuatu. Aku akan melakukan apapun yang kalian butuhkan dariku. Hansen menepuk bahu Little Flower. Nak, kamu sudah dewasa, dan ayahmu sudah tua. Aku akan pergi menemui ibumu. Jaga adik kecilmu. Kamu akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas keselamatan keluarga. Ayah, Little Flower tampak seolah-olah dia akan tersenyum dan menangis pada Hansen pada saat yang sama. Hansen membisikkan ini ke telinga Little Flower, semoga berhasil. Lakukan jika kamu bisa. Jika kamu tidak bisa, maka kamu harus lari. Tidak apa-apa jika kamu tidak dapat mencapai kemenangan. Itu lebih baik daripada mati. Apa yang dia katakan sangat pelan, tetapi para elit kelas atas masih bisa mendengarnya. Banyak elit dari semua ras lain merasa aneh mendengarnya. Kalian terus berbicara, tapi aku pergi. Setelah mengatakan itu, Hansen meninggalkan ruang rapat. Ketika Hansen meninggalkan ruangan, Yixia juga keluar. Hansen bertanya padanya, Guru, apakah kamu terbiasa tinggal di sini? Tidak terlalu kumuh. Yixia memandang Hansen dan berkata, Dolar, kamu tidak lupa bahwa kita masih memiliki dendam yang harus diselesaikan. Guru, mengapa kamu melakukan ini? Hansen bertanya, membunuh satu sama lain itu tidak baik. Perhatikan aku. Yixia tiba-tiba melompat. Dia mengeluarkan pisaunya dan menghunuskannya di dekat leher Hansen. Reaksi Hansen sangat cepat. Yixia adalah salah satu elit teratas dari seluruh alam semesta Geno, tetapi dia belum menghancurkan dunia. Dia bukan ancaman bagi Hansen. Dia adalah guru Hansen, jadi dia tidak mengambil pisaunya. Dia mundur selangkah dan menghindari pisau yang akan memenggal kepalanya. Yixia menggunakan tit knife dan terus menebas Hansen. Dia tidak menggunakan semua kekuatannya, tetapi pikiran pisau dan keterampilan pisau adalah bakat pisau terbaik yang pernah dia coba capai. Hansen harus mengakui bahwa pikiran pisaunya hampir sebagus miliknya. Dia menggunakan pisau gigi, tetapi pisau Yixia tidak dapat menyentuh Hansen. Yixia menarik kembali pisaunya. Dia memandang Hansen dan berkata, tidak ada lagi yang bisa aku ajarkan kepada kamu. Jangan pernah berpikir untuk memanggil aku guru lagi. Jika kamu seorang guru untuk satu hari, maka kamu adalah seorang guru selamanya. Sebelum Hansen selesai, Yixia memotongnya. Aku tidak setua itu, dan kamu tidak semuda itu. Panggil saja aku Yixia. Setelah itu, Yixia mengabaikan Hansen. Dia kembali ke tempat tinggal Rabat. Hansen merasakan senyum masam berkembang. Dia melihat Yixia pergi. Dia kemudian kembali ke rumahnya di Space Garden. Ji Yanran memegang Linger sambil menonton anime. Melihat Hansen kembali, Linger terbang keluar dari lengan Ji Yanran dan mendarat di dada Hansen dengan lengan melingkari lehernya. Ayah, mengapa kamu baru kembali sekarang? Linger bertanya sambil bertingkah lucu. Linger sangat merindukanmu. Aku sangat lapar. Putri tersayang, apa yang ingin kamu makan? Aku akan membuatnya untukmu. Hansen dengan senang hati menepuk kepala Linger. Aku ingin makan daging naga dari Green Planet. Aku ingin minum jus kelapa dari Long Kanan Planet. Linger mengangkat jari-jari kecilnya saat dia berbicara. Kamu tidak merindukanku. Kamu hanya kehilangan dompet aku. Hansen menggosok hidung kecil Linger dan tersenyum. Ayah, jangan menggosok hidungku. Kata ibu, hidung harus tinggi untuk menjadi cantik. Jika kamu terus menggosoknya, itu tidak akan tumbuh tinggi dan akan terlihat buruk. Kalau begitu, tidak ada pria yang mau menikah denganku. Linger menggunakan tangannya untuk melindungi hidungnya. Ibu berbohong padamu. Lihatlah hidung ibumu. Memang tidak setinggi itu, tapi dia masih berhasil menemukan ayahmu, yang adalah pria yang baik. Hansen tampak sombong. Linger memandang Ji Yanran. Dia kemudian menatap Hansen. Aku akan tetap melindungi hidungku. Apa artinya itu? Hansen menyadari apa yang dia maksud dan mulai menggelitik Linger. Bab 3323 Nasib Buruk Besar, Subscribe Penatua. Taman luar angkasa diselamatkan, tetapi mereka hanya berhasil mempertahankan area di sekitar pangkalan. Tidak diketahui berapa banyak binatang Breakwald yang bersembunyi di hutan. Mereka bergabung dengan jiwa-jiwa kehidupan. Semakin lama waktu berlalu, semakin banyak tingkat Breakwald mereka meningkat. Hansen meninggalkan area pangkalan. Dia memegang gen Breakwald di tangannya. Gen Breakwald ini berasal dari Black King. Dia tidak punya waktu untuk memperbaikinya. Dia memasukkan gen Breakwald berbentuk air mata ke dalam mulutnya.
Dia merasakan kekuatan aneh melonjak melalui perutnya. Sel-selnya berubah dengan cepat. Gen Breakwald plus 9. Pengumuman itu diputar di otak Hansen. Hansen senang tentang ini. Aku menerima 9 Gen Breakwald sekaligus. Sepertinya tidak akan sulit mendapatkan 100 untuk memaksimalkan semuanya. Aku hanya perlu membunuh 10 binatang Breakwald. Dengan jumlah binatang Breakwald di alam semesta ini, membunuh 10 binatang Breakwald tidak akan sulit. Space Garden sendiri harus memiliki setidaknya lebih dari 10 di sekitarnya. Hansen bersiap meninggalkan pangkalan. Dia bertekad untuk menemukan lebih banyak binatang Breakwald di sekitar Space Garden. Dia ingin memaksimalkan Gen Breakwald-nya dan mendapatkan jumlah Gen Breakwald-nya menjadi 100. Dia ingin melihat perubahan seperti apa yang akan terjadi pada tubuhnya. Gen Breakwald sangat aneh. Meskipun jumlah Gen Breakwald-nya telah meningkat, tingkat Breakwald dari 4 seni genulnya tidak meningkat. Namun, mode roh Dewa Supernya tampaknya terpengaruh. Tubuh rohnya mengalami beberapa perubahan. Karena tubuh roh murninya tidak dapat menyentuh atau memanipulasi apapun, Hansen tidak dapat memastikan apakah itu hal yang baik atau buruk. Boom! Ledakan. Suara ledakan besar datang dari hutan terdekat. Itu seperti guntur yang terdengar dari jauh. Kebisingan berlangsung lama. Jantung Hansen melonjak, dan dia berteleportasi. Dia pergi ke tempat suara itu berasal. Dia melihat seekor harimau putih dengan 4 sayap tergeletak bersimbah darah. Tubuhnya penuh dengan lubang pedang. Itu seperti dilubangi oleh 10.000 pisau dan mati. Itu terus berdarah tanpa penangguhan hukuman. Seorang pria berbulu hijau berada di atas harimau bersayap 4. Itu adalah Ning Yue. Di tengah kekacauan amukan binatang Breakwald sebelumnya, Hansen telah melihat harimau putih bersayap 4 ini. Tingkat Breakwald-nya tidak terlalu tinggi, tapi sangat cepat. Itu adalah elemen angin binatang hancurkan dunia. Dalam pertarungan itu tidak terbunuh. Itu ditolak. Sekarang, Ning Yue membunuhnya. Tugas itu tampaknya mudah baginya untuk diselesaikan. Ning Yue, kamu akhirnya berhasil menaklukkan pedang hijau kecil. Izinkan aku mengucapkan selamat kepada kamu. Hansen berjalan ke Ning Yue. Ning Yue turun dari luar angkasa dan mendekati Hansen. Dia berhenti 1 kaki dari Hansen. Matanya tenang dan seperti sumur yang dalam. Dia menatap Hansen. Aku kembali. Pertarungan antara kamu dan aku harus dimulai sekarang. Bisakah kita tidak bertarung? Hansen mengangkat bahu dan menjawab, kamu tahu aku seorang pasifis sekarang, bukan? Ning Yue melengkungkan bibirnya. Dia dengan aneh menatapnya. Dia terhuyung mundur dan menatap Hansen. Hatimu yang gelisah tidak memberitahuku itu. Semuanya berbeda sekarang, kata Hansen. Space Garden membutuhkan aku dan kamu juga. Aku telah menunggu hari ini terlalu lama. Wajah Ning Yue tampak lebih kecil. Dia menatap Hansen dan dengan tenang berkata, aku ingin tahu seberapa jauh aku telah datang dan seberapa jauh kamu telah datang. Hansen memandang Ning Yue dan bertanya, haruskah kita bertarung? Bukan itu yang harus aku lakukan, kata Ning Yue. Ini hanya fakta bahwa aku telah menunggu ini begitu lama. Setidaknya beri aku alasan untuk terus menunggu. Tablet Geno di atas 33 langit, kata Hansen. Saat ini, seluruh alam semesta makhluk ingin bertarung untuk menjadi tuannya. Mengapa kamu dan aku tidak menggunakan tablet Geno untuk bertaruh? Bagaimana kalau kita lihat siapa di antara kita yang bisa menjadi tuannya? Ning Yue menatap 33 langit dan nisan. Dia mengintip tablet Geno. Dia mengangguk dan berkata, itu juga bisa berhasil. Setelah itu, Ning Yue berbalik dan bersiap untuk pergi. Hansen menatap punggung Ning Yue dan bertanya, Ning Yue, apakah kamu memiliki Gen Breakwald? Ning Yue menghentikan langkahnya, tetapi dia tidak berbalik saat dia menjawab, ya, aku mengerti. Apa gunanya Gen Breakwald? Hansen bertanya. Kamu juga memiliki Gen Breakwald, bukan? Apa kau tidak tahu untuk apa? Ning Yue berhenti dan berkata, Gen Breakwald meningkatkan kekuatan tubuh roh Dewa Superku. Aku mengerti. Aku tidak yakin. Aku tidak tahu apakah itu hanya aku. Itu tidak meningkatkan kecakapan seni Geno aku. Hansen dapat mengkonfirmasi pemikirannya. Aku tidak tahu tentang yang lain, tetapi Gen Breakwald sepertinya hanya bekerja pada tubuh roh Dewa Super aku. Mereka tidak mengerjakan seni Geno aku, kata Ning Yue. Dia kemudian melintas dan pergi jauh ke dalam hutan. Jelas, dia juga memiliki keinginan untuk membunuh monster Breakwald. Dia ingin meningkatkan Gen Breakwald-nya seperti Hansen. Ning Yue tidak terburu-buru untuk mengunjungi 33 langit. Hansen tidak pergi terlalu jauh ke dalam hutan. Dia membawa tubuh harimau putih bersayap 4 itu kembali ke Space Garden. Meskipun Gen Breakwald dari harimau putih bersayap 4 telah diambil oleh Ning Yue, tubuhnya akan bermanfaat bagi manusia dan makhluk. Lagi pula, Space Garden tidak memiliki banyak elit Breakwald. Tubuhnya akan terbukti berguna. Saat ini, binatang buas Breakwald di alam semesta ada di mana-mana. Jika Ning Yue ada di Space Garden, aku akan pergi ke Sky Palace. Sebelum Hansen pergi, dia memberikan jiwa binatang Raja Hitam dan jiwa binatang Naga Raja Cahaya kepada Ji Yanran sehingga dia bisa melindungi dirinya sendiri. Jiwa binatang Naga Dewa Cahaya adalah tombak naga cahaya aliran. Jiwa binatang Raja Hitam adalah jiwa binatang pelindung. Itu menciptakan satu set baju besi giok hitam. Tingkat Breakwald-nya adalah 59%. Hanya perlu 1% lagi untuk mencapai 60%. Seseorang juga dapat meningkatkan elemen. Tombak cahaya Dewa Aliran tidak memiliki elemen. Hansen tidak tahu cara meningkatkan armor Raja Hitam.
Hansen, aku merasa sangat gelisah akhir-akhir ini. Aku merasa seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Sementara Hansen pergi, Ji Yanran menariknya lebih dekat. Ini adalah pertama kalinya Ji Yanran menghentikan Hansen pergi. Jangan khawatir, aku hanya pergi ke Sky Palace untuk melihat-lihat. Aku tidak akan pergi ke 33 langit. Aku akan baik-baik saja. Hansen memegang wajah Ji Yanran dan tersenyum. Mudah-mudahan, hanya aku yang terlalu banyak berpikir. Suan aku belum menjadi yang terbaik. Mungkin itu tidak cukup akurat. Ji Yanran memaksakan senyum. Dia tampak seperti sedang dalam suasana hati yang buruk. Setelah berpikir sejenak, Hansen menyarankan, bagaimana dengan ini? Aku akan pergi ke Tuan Putih dan minta dia menghitung banyak hal. Jika hal-hal diprediksi buruk, aku tidak akan pergi. Ji Yanran merasa sedikit lebih aman setelah mendengar itu. Dia mengangguk dan berkata, itu yang terbaik. Kamu harus pergi dan melihat Tuan Putih. Tunggu sebentar, aku akan segera kembali. Hansen menggosok pipinya dan meninggalkan taman. Dia pergi menemui Tuan Putih. Kesialan besar, sebelum Hansen bahkan bisa mengatakan apa-apa, Tuan Putih mengucapkan 3 kata itu kepadanya saat dia melihatnya. Bab 3324 harus pergi ke sana, subscribe Penatua. Hansen terkejut dan dengan cepat berkata, tolong, jelaskan ini padaku. Hansen telah mempelajari beberapa seni Geno Xuanmen. Dia telah belajar sedikit tentang Xuan, tetapi dia tidak pandai dalam hal itu. Dia tidak sebaik Tuan Putih. Jika Hansen adalah seorang jenderal yang telah membunuh banyak orang di medan perang dan tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun atau pertempuran kecil, Tuan Putih akan menjadi Grandmaster yang dapat memprediksi cuaca dan masa depan. Dia akan menjadi orang yang mengetahui segalanya. Itu tidak seperti salah satu dari mereka lebih baik dari yang lain. Hanya saja arah belajar mereka berbeda dan menuju ke arah yang berbeda pula. Tuan Putih memandang ke 33 langit, yang tampak seperti nisan. Dia memberitahu Hansen, setelah 33 langit kembali ke asalnya, aku dapat menghitung bahwa itu adalah tempat di mana Yin dan Yang saling bersilangan. Tapi tempatnya tidak tepat, itu memiliki aura pembunuhan yang besar. Ada kemungkinan 80% hingga 90% makhluk yang memasuki 33 langit akan mengalami hal-hal buruk. Ketika Hansen mendengarnya, dia menghela nafas. Apakah kamu berbicara tentang 33 langit? Aku tidak berencana pergi ke sana. Tuan Putih menggelengkan kepalanya. Aku bisa merasakan aura pembunuhan di sekitar tubuhmu. Ini bekerja sama dengan 33 langit. Bahkan jika kamu tidak ingin pergi ke sana, kamu akan menemukan diri kamu pergi ke sana suatu saat. Apakah kamu mengatakan bahwa aku harus pergi ke 33 langit? Jika Hansen masih muda, dia tidak akan percaya padanya. Jika dia tidak mau pergi, tidak ada yang bisa membujuknya untuk pergi ke 33 langit. Hansen sekarang telah mengalami terlalu banyak. Dia tahu ada beberapa hal yang bahkan harus dilakukan oleh para elit yang tak terkalahkan. Dia juga tidak dalam posisi yang tak terkalahkan. Tuan Putih mengangguk. Kamu harus pergi. Ini akan sangat sulit. Kamu harus siap. Bagaimana dengan akhir perjalanan ini? Hansen bertanya setelah berpikir singkat. Tuan Putih tersenyum. Masa depan adalah masa depan. Xuan yang kami pelajari hanya dilakukan melalui perhitungan dengan informasi yang kami miliki saat ini. Itu tidak dapat benar-benar memprediksi masa depan kecuali arti sebenarnya dari dewa itu ada, tentu saja. Tidak ada makhluk biasa yang benar-benar bisa melihat ke masa depan. Aku, pada akhirnya, hanya orang biasa. Aku tidak akan pernah bisa mengetahui masa depan, yang memiliki banyak jalan bercabang, liku-liku, dan belokan. Sen kecil, aku khawatir kamu melebih-lebihkan kemampuan aku. Petik 2. Ketika Hansen mendengar Tuan Putih mengatakan itu, dia tahu perjalanannya akan menjadi perjalanan yang buruk. Tuan White memberitahunya bahwa ada banyak hasil yang berbeda. Sebelum akhir datang, masih ada kesempatan untuknya. Hansen sedang memikirkan apa yang harus dia lakukan di 33 langit. Dia tidak memikirkan kemungkinan dia akan kembali. Untuk saat ini, Hansen belum menemukan alasan untuk pergi ke 33 langit. Dia berbicara dengan Tuan Putih lebih lama dan pergi. Jika dia akhirnya harus pergi ke 33 langit, dia tahu dia akan lebih baik mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mungkin dengan cara itu akan ada peluang yang jauh lebih tinggi untuk dia selamat. Hansen ingin mengumpulkan semua gen Breakwald yang dia bisa sebelum mengunjungi 33 langit. Dia pikir itu mungkin berguna setelah dia selesai. Setelah melihat Hansen kembali, Ji Yanran segera bertanya, apa yang dikatakan Tuan Putih? Dia masih merasa gugup. Dia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Bahkan ketika Hansen ditarik ke dunia antimateri oleh Dewa Raja Dunia dan yang lainnya mengira Hansen mati, Ji Yanran masih tetap tenang. Dia tidak pernah merasa gugup seperti ini sebelumnya. Tuan White menghitungnya untuk aku. Dia berkata bahwa aku akan menderita sesuatu yang membawa malapetaka. Ada kemungkinan 80% hingga 90% bahwa aku akan berdarah. Hansen memberitahunya setengah kebenaran dan setengah kebohongan. Bencana apa? Ji Yanran khawatir. Tuan Putih bukanlah dewa, dia tidak bisa memprediksi semuanya. Bahkan jika dia bisa, peluang aku untuk mati adalah 90%. Ada kemungkinan 10% bahwa aku akan hidup. Akan ada bahaya, tetapi aku juga akan didukung. Aku tidak harus mati. Hansen terdengar sangat serius saat dia berbicara tentang semua ini. Ji Yanran selalu takut mengikuti Hansen. Jika tidak, Ji Yanran tidak akan tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang Xuan. Hansen tidak akan membiarkan Ji Yanran merasa takut lagi.
Setengah kebenaran dan setengah kebohongan ini membuat Ji Yanran merasa jauh lebih baik. Jika Hansen mengatakan dia baik-baik saja, maka Ji Yanran bersedia mempercayainya. Hansen masih menyebutkan dia akan menderita bencana meski hidup. Meski begitu, dia merasa jauh lebih aman. Kamu merawat Linger dan Little Flower dengan baik. Aku akan pergi ke Sky Palace untuk mengumpulkan beberapa gen Breakworld. Hansen berbicara padanya dengan lembut. Seperti biasa, dia tidak mengatakan apa-apa selain yang dia perlukan. Jika tidak, dengan indera Ji Yanran, dia akan melihat sesuatu yang lebih. Hansen bersiap-siap untuk pergi ketika dia melihat Linger. Linger berkedip ketika dia bertanya, "Ayah, ketika kamu kembali, bisakah kamu membawakan aku seekor kucing? Aku ingin hewan peliharaan." "Mengapa kamu tiba-tiba menginginkan seekor kucing?" Hansen memandang Linger. "Pertunjukan dengan kucing dan tikus," kata Linger. "Kucing itu sangat lucu. Aku sangat menginginkannya." "Tentu, saat aku pulang, aku akan membawakanmu satu." Hansen setuju tetapi berpikir, "Aku punya kucing, tetapi saat ini bersama Baur. Dia masih di alam semesta kerajaan. Aku belum bisa pergi ke alam semesta kerajaan. Aku harus melewati 33 langit untuk melakukan itu." Ketika dia melambaikan tangannya, Hansen dengan serius memandang Ji Yanran dan Linger, ibu dan anak perempuannya, dan berpikir, apapun yang terjadi, aku akan berhasil kembali. Dia menggunakan teleportasi galaksi untuk pergi. Hansen tidak pergi ke Istana Langit. Dia pergi menemui Little Flower. Istri dan anak perempuannya perlu dijaga. Mereka tidak bisa dibiarkan merasa khawatir, tetapi seorang putra berbeda. Jika sesuatu terjadi pada Hansen, dia membutuhkan orang lain untuk mengurus semuanya. Dia tidak punya pilihan dalam hal ini karena dia laki-laki. Dia adalah pemimpin keluarga. Dia harus menerima tanggung jawab. "Ayah, biarkan aku pergi ke 33 langit bersamamu," Little Flower berkata dengan serius kepada Hansen. "Jangan memandang rendah ayahmu. Kita tidak tahu masa depan. Aku akan membuka jalan aku sendiri. Kamu hanya perlu menjaga ibu dan adikmu. Juga, Menger, Zero, malaikat kecil, dan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang miskin tanpa keluarga sejati mereka sendiri. Kamu harus menjaga mereka." Hansen tersenyum. "Para suster itu telah memperlakukan aku dengan baik, dan aku selalu memperlakukan mereka seperti saudara perempuan sejati," kata Little Flower. "Kalau begitu, aku pergi." Hansen melambaikan tangannya dan mulai pergi ke Istana Langit. Little Flower tiba-tiba berkata, "Ayah, kamu harus hati-hati. Aku masih ingin melawanmu. Aku tidak pernah meminta apapun, tetapi kamu harus berjanji itu kepada aku." "Tentu, tunggu aku di sini." Hansen tidak banyak bicara. Dia menggunakan teleportasi galaksi untuk mencapai Istana Langit. Dari luar, Sky Palace tidak menunjukkan perubahan. Di bagian dalam, langit dan tanah telah dibalik. Pulau terapung yang tak terhitung jumlahnya diselimuti kabut. Binatang-binatang Breakworld bersembunyi di dalamnya. Di ruang itu, 12 bangunan batu giok putih dan 5 kota batu giok mengambang di awan. Itu seperti penggambaran surga dalam beberapa buku cerita mitos. Bab 3325 membunuh hancurkan binatang dunia, subscribe Penatua. Qin Xiu, bajingan itu. Berapa banyak jiwa kehidupan yang dia ciptakan? Hansen melihat sekeliling. Dia mulai berpikir setiap pulau di sana akan memiliki beberapa keberadaan menakutkan yang menunggu. Hati Hansen melonjak. Tubuhnya muncul di sebuah pulau. Itu adalah salah satu pulau di Sky Palace, tetapi Hansen tidak ingat nama pulau itu. Itu adalah pulau terapung biasa di Sky Palace. Nama itu tidak terlalu luar biasa. Sekarang, pulau itu diselimuti kabut yang menakutkan. Itu memiliki aura pembunuhan yang menakutkan berkembang di sekitarnya, yang meresahkan sarafnya. Hansen pergi ke pulau itu. Dia melihat kristal ungu di atasnya. Patung kristal itu sangat aneh. Ada salib kristal ungu di punggungnya. Salib itu memiliki patung kristal ungu yang diikat dengan rantai kristal ungu. Patung itu tampak seperti manusia, tetapi ada satu sayap di punggungnya. Ya, hanya ada satu sayap. Hanya sisi kiri patung yang memiliki sayap. Sebelah kanannya kosong. Tidak ada sama sekali. Patung kristal ungu itu mengangkat kepalanya. Mata kristal ungu berkedip dengan cahaya aneh. Itu menatap Hansen dan berkata, "Aku tidak percaya kamu berani kembali. Apakah kamu mengenali aku?" Hansen memandangi patung kristal ungu itu. Dia tidak ingat pernah melihat orang ini sebelumnya. Patung kristal ungu itu tertawa aneh. "Sebelumnya, aku dan jiwa hidup aku baru saja mulai bergabung. Itu hanya untuk menghancurkan dunia. Kami tidak akan menjadi musuhmu. Aku hanya bisa melihatmu bersinar di White Jade Jing. Sekarang, semuanya berbeda. Aku telah sempurna dikombinasikan dengan jiwa kehidupan. Akan mudah untuk membunuhmu." Menarik. Hansen tersenyum dan melihat patung kristal ungu. Dia tidak menyerang. Dia ingin melihat seberapa kuatnya setelah digabungkan dengan jiwa kehidupan. "Sebentar lagi, kamu akan berpikir ini tidak menarik," kata patung kristal ungu itu. Itu tiba-tiba pindah. Salib yang diikat dengan rantai kristal ungu tiba-tiba hancur. Patung kristal ungu itu seperti makhluk hidup. Itu melayang di sana dengan satu sayap di punggungnya terlipat. Itu memiliki dampak misterius dan kuat pada penglihatan seseorang. Hansen memandang binatang Breakworld dan berkata, "Aku harus mengakui bahwa kamu memang terlihat cukup kuat. Karena itu, aku mendapati diri aku tidak dapat secara akurat mengukur seberapa kuat kamu. Kamu tidak bisa tahu seperti apa kekuatanku karena ketika aku menyerang, kamu sudah mati." Patung kristal ungu berjalan ke depan.
Satu tangan berada di depan dadanya. Perlahan-lahan mengangkatnya ke posisi di atas kepalanya seperti yang dilakukan dengan pisau. Kemudian datang menebas Hansen. Kekuatan tebasan itu seperti berada di luar angkasa. Tidak ada kekuatan yang terlibat. Hansen mengangkat tangan kirinya. Sepertinya dia baru saja memindahkannya secara acak. Dia memecahkan benda yang ada di luar angkasa, dan langit yang penuh dengan kristal ungu bersamanya. Wajah patung kristal ungu berubah. Kamu bisa mematahkan cahaya pisau mematikanku. Kamu baik-baik saja, tetapi tidak peduli apa, hari ini adalah hari kematianmu. Ketika patung kristal ungu berbicara, tubuhnya memiliki aura membunuh api ungu. Tubuhnya berubah menjadi sabit aneh dan berwarna ungu. Sayap adalah bilah sabit. Tubuh patung kristal ungu menjadi pegangannya. Hansen telah melihat ini dari Zauninger dan tombak naga aliran cahaya. Itu tidak aneh. Itu memiliki tingkat breakwalt setidaknya 30%. Itu adalah binatang breakwalt dengan kekuatan yang solid. Mati. Patung kristal ungu berubah menjadi sabit penuai. Itu merobek ruang dan langsung menuju Hansen. Itu sangat cepat sehingga Hansen hanya bisa melihat cahaya ungu. Hansen tidak menggunakan kekuatan penuh untuk membunuh binatang breakwalt. Dia hanya membiarkan Jadeskin menghancurkan dunia. Seluruh tubuhnya menjadi tubuh suci. Dia melambai ke sabit kristal ungu. Tangan es dan batu giok mengenai sabit kristal ungu dan membuat sabit kristal ungu terbang menjauh. Tingkat breakwalt Jadeskin lebih rendah dari 30%, dan sabit kristal ungu di atas 30%. Dia tidak tahu seberapa kuat Jadeskin itu. Sabit kristal ungu berubah menjadi cahaya. Itu berputar di sekitar Hansen dengan cepat dan terus menyerangnya. Itu seperti tangan besar yang tak terlihat melambai. Hansen menggunakan Jadeskin untuk bertarung. Dia terus melawan sabit kristal ungu, menangkisnya. Tidak diketahui berapa kali dia dipukul, tetapi akhirnya ada suara, kaca. Bilah sabit kristal ungu dipotong oleh tangan Hansen. Kristal ungu yang pecah keluar dari bagian yang rusak. Sabit kristal ungu menghentikan serangannya. Itu kembali ke bentuk patung lagi. Ada bagian yang patah di sayap Solo. Bulu-bulu di tepinya retak. Wajah patung kristal ungu itu tidak terlihat terkejut. Itu memiliki senyum yang aneh. Kamu sudah mati. Wajah patung kristal ungu itu tersenyum lebih keras. Itu seperti hantu jahat yang melihat orang mati. Bagaimana aku seharusnya ketika aku mati? Hansen tertawa dan melihat patung kristal ungu itu. Patung kristal ungu itu tertawa aneh seolah-olah itu gila. Aku mengatakan itu sebelum aku menyerang, kamu sudah mati. Dengan tawa gila itu, patung kristal ungu itu mengulurkan tangan. Sebuah rantai kristal ungu muncul di tangannya. Di ujung lain dari rantai kristal ungu, itu telah mengikat Hansen. Rantai kristal ungu melepaskan api ungu jahat. Itu seperti ular beracun dari neraka. Seseorang tidak dapat secara akurat menggambarkan betapa beracun dan jahatnya benda ini. Rasanya seperti hidup. Ayo, biarkan jiwamu menjadi makananku. Patung kristal ungu menarik rantai kristal ungu. Menurut pikiran hatinya, ketika ditarik, jiwa Hansen akan tercabut langsung dari tubuhnya. Setelah ditarik, Hansen hanya berdiri di tempatnya. Dia tidak bisa ditarik. Tidak ada reaksi. Jiwanya tidak dapat ditarik keluar dari tubuhnya. Ini memiliki kekuatan serangan jiwa, jadi kekuatanmu sangat unik, kata Hansen dengan dingin. Sayang sekali kamu bertemu dengan aku dari semua orang. Bahkan tablet Geno ingin mengambil jiwanya, tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, bagaimana mungkin binatang breakwalt bisa melakukannya? Patung kristal ungu itu tampak murung. Ia telah berusaha sekuat tenaga untuk menarik rantai kristal ungu, tetapi jiwa Hansen tidak mau bergeming. Hansen meraih rantai kristal ungu. Otot-ototnya mengembang. Dia tiba-tiba memecahkan kristal yang berasal dari rantai kristal ungu. Dia mengulurkan tangannya. Patung kristal ungu ditarik ke depan oleh Hansen. Pak! Tinju Hansen mengenai patung kristal ungu yang terbang ke arahnya. Itu mematahkan dada patung kristal ungu. Wajah patung kristal ungu itu terpelintir. Itu tampak terkejut. Hansen tidak bergerak. Dia terus meninju dengan tinjunya. Dia terus meninju patung kristal ungu. Dia memecahkan patung kristal ungu. Sebuah kristal yang tampak seperti setetes air mata jatuh dari makhluk itu. Binatang dunia hancur yang dibunuh, dewa mati ungu yang ekstrim. Punya gen breakwalt. Hansen mendengar pengumuman itu diputar di kepalanya. Dia tidak mendapatkan jiwa binatang, yang sangat mengecewakan Hansen. Kekuatan elemen jiwa jarang terjadi. Meskipun tingkat breakwalt dewa mati ungu itu hanya 30%, yang tidak terlalu tinggi, kekuatan jiwanya lebih menakutkan daripada binatang breakwalt dengan tingkat breakwalt sebesar 60%. Bab 3326 Suci, Subscribe Penatua. Setelah binatang breakwalt terbunuh, kabut di Pulau Terapung surut dan menghilang. Hansen menyingkirkan gen breakwalt. Dia bersiap-siap untuk terbang ke Pulau Terapung berikutnya ketika dia melihat salah satu dari 12 bangunan batu giok Jinggiok putih mulai bersinar. Sebuah bayangan muncul dari bangunan batu giok. Hansen menyipitkan mata dan melihat lebih dekat. Dia melihat melalui cahaya suci. Dia memperhatikan bahwa apa yang muncul dari Jinggiok putih adalah peri yang mengenakan pakaian biru. Jinggiok putih ada di langit, 12 bangunan dan 5 kota. Peri ada di atas kepalaku, dan rambutku tumbuh. Peri berpakaian biru membacakan puisi dari Jinggiok putih saat dia terus terbang di sekitar struktur. Tubuhnya ringan, dan suaranya bergema. Itu tidak terlihat seolah-olah dia berasal dari bumi. Itu seperti mimpi. Hansen melihat peri berpakaian biru menuju ke arahnya dengan gerakan mengambang dan bertanya, apakah kamu binatang breakwalt dari White Jade Jing?
Hansen tidak menyangkal bahwa dia menilai orang melalui penampilan mereka. Jika itu adalah monster jelek yang menukik ke bawah, dia pasti sudah menyerang. Apa yang sekarang terbang keluar adalah makhluk Breakworld yang tampan, jadi dia meluangkan waktu untuk bertanya. Aku bukan binatang Breakworld. Aku seorang peri. Aku adalah peri dari White Jade Jing. Peri berpakaian biru melayang di udara. Dia tidak turun. Dia hanya menggunakan suaranya yang lapang untuk berbicara dengan Hansen. Aku telah melihat banyak dewa. Ini pertama kalinya aku melihat peri. Hansen memeriksa peri berpakaian biru. Tubuhmu memiliki udara suci Jing Giok putih. Kamu harus menjadi bagian dari Jing Giok putih. Kenapa kamu membunuh benda-benda di sekitar White Jade Jing? Peri berpakaian biru menatap Hansen saat dia berbicara. Aku memang memasuki 12 lantai untuk mengambil udara giok, tetapi aku tidak mendapatkan udara suci apapun. Hansen tidak percaya bahwa peri berbaju biru hanyalah seorang peri. Bahkan jika itu peri, itu hanyalah makhluk yang disebut peri. Rasanya seperti roh dewa, mereka hanyalah makhluk tubuh roh. Mereka tidak seperti dewa nyata yang bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Udara batu giok yang kamu sebutkan adalah udara suci White Jade Jing, kata peri berpakaian biru dengan dingin. Kamu memiliki manfaat dari White Jade Jing, dan kamu belum berpikir untuk membayarnya kembali. Di atas itu, kamu akan membahayakannya. Kamu melakukan semuanya dengan salah. Aku mencari pembalasan, jadi apa masalahnya? Hansen bertanya dengan ekspresi jijik. Menurut teori peri berpakaian biru, setelah dia minum susu, dia harus berterima kasih kepada sapi itu dan tidak pernah makan daging sapi lagi. Aku tidak berani mengatakan itu. Peri berpakaian biru itu marah dengan hal-hal yang dikatakan Hansen. Dia mengangkat salah satu jarinya dan mengumpulkan cahaya seperti peri. Dia menjentikkan jarinya dan menembakkan cahaya suci ke tubuh Hansen. Hansen tidak mundur. Tubuhnya bersinar dengan cara yang suci. Sepertinya dia terbuat dari es batu giok. Dia melemparkan pukulan ke cahaya suci. Ketika Hansen meninju cahaya suci pecah. Itu berubah menjadi kilau cahaya bintang dan pergi kemana-mana. Tapi cahaya suci itu masih ada. Itu menghasilkan bentuk jaring suci yang menjebak Hansen di dalamnya. Hansen mengumpulkan kekuatannya, ingin memecahkan jaring suci. Dia dengan cepat menemukan bahwa semakin kuat dia, semakin erat jaring sucinya. Beberapa saat kemudian, jaring suci menggali ke dalam daging Hansen. Tubuh suci Jadeskin Breakworld rusak oleh jaring suci. Berhenti membuang-buang napas, kata peri berpakaian biru sambil menarik sutra. Ini adalah salah satu dari 10 persenjataan Breakworld milik White Jade Jing. Ini disebut jaring peri perangkap. Tingkat Breakworld-nya hampir 100%. Bahkan jika para elit Breakworld dengan 90% tingkat Breakworld mendapati diri mereka terjerat oleh jaring peri perangkap, mereka akan mendapati diri mereka tidak dapat melarikan diri dan melarikan diri. Semakin banyak kekuatan yang kamu gunakan, semakin ketat jadinya. Dia menarik jaring peri perangkap. Hansen semakin dekat dengannya. Dia kemudian terbang ke White Jade Jing. Hansen tidak percaya padanya. Dia terus menggunakan jade skin-nya. Dia mencoba memecahkan jaring sutra suci yang mengikatnya. Hal itu ternyata sangat kuat. Ditambah lagi, itu seperti yang dikatakan peri berpakaian biru. Semakin dia berjuang dan semakin kuat dia mengerahkan, semakin ketat untaian sutranya. Sutra peri itu menggali ke dalam dagingnya sedemikian rupa sehingga orang bisa melihat tulang-tulangnya. Apakah Jing Giok putih benar-benar tempat peri tinggal? Hansen berhenti berjuang. Dia berbicara dengan keras sehingga peri berbaju biru bisa mendengarnya. Tidak buruk, jawab peri berpakaian biru. Peri macam apa kamu? Hansen bertanya. Peri adalah peri, kata peri berpakaian biru. Dulu, bertahun-tahun sebelum hari ini, kami lebih hebat dari setiap balapan di dunia ini. Kamu mungkin mengatakan kami adalah kumpulan dewa kuno. Bagi para peri, kami hanya menyebut mereka anak peri yang baru saja lahir. Dia terdengar dingin saat berbicara, dan dia tidak menunjukkan emosi khusus. Dia memberikan perasaan bahwa dia sangat bangga dan memandang rendah segala sesuatu dalam ciptaan. Jika peri sehebat itu, mengapa Jing Giok putih dibawa pergi oleh langit? Hansen bertanya, peri yang kamu pegang begitu tinggi tampaknya jauh lebih buruk dalam kenyataan. Wajah peri berpakaian biru berubah. Dia tampak marah saat dia dengan dingin berkata, jika kita tidak terjebak di dalam White Jade Jing, orang kecil seperti langit tidak akan bisa mendapatkan akses ke White Jade Jing. Siapa yang menyegelmu di dalam sini? Jantung Hansen melonjak. Wajah peri berpakaian biru berubah. Dia tidak menjawab Hansen. Dia menarik Hansen, yang terjebak di dalam perangkap peri jaring. Dia tidak berbicara saat dia melanjutkan ke White Jade Jing. Ada banyak udara suci di dalam Jing Giok putih. Udara yang baik ada di mana-mana. Itu seperti tanah suci. Hansen pernah ke Jing Giok putih sebelumnya. Saat itu tidak setengah cantik seperti sekarang. Tidak masalah apakah itu salah satu dari 12 bangunan batu giok atau salah satu dari 5 kota, tetapi semuanya tampak lebih besar dan lebih misterius. Hansen mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi peri berpakaian biru terus mengabaikannya. Dia tidak membawa Hansen keluar dari gedung giok tempat dia berada. Dia terbang menuju kota giok. Kota giok itu berwarna hitam. Itu tampaknya terdiri dari batu giok bertinta. Kehadiran di sana begitu dalam sehingga terasa seperti neraka. Hansen mengingat Raja Hitam terbang keluar dari kota itu, hanya untuk dibunuh olehnya. Jiwa binatang Raja Hitam itu unik, kata Hansen. Ini tidak seperti jiwa binatang buas dari binatang Breakworld biasa. Peri berpakaian biru belum memutuskan untuk membunuhku, tapi dia sekarang membawaku ke kota hitam.
Jika dia melakukan itu pasti ada hubungannya dengan Raja Hitam. Dia punya cara untuk memecahkan jaring peri perangkap, tetapi dia belum melakukannya. Dia ingin melihat seperti apa peri lain dari Jinggiok Putih terlebih dahulu. Han Sen sudah melihat kota batu giok hitam, tapi sekarang berbeda dengan kota batu giok hitam. Kota itu memiliki udara suci. Banyak patung giok menduduki kota. Ada anak laki-laki dan anak perempuan. Ada binatang besar dan burung dewa. Ada bunga, pohon, rumput, dan hutan. Mereka semua terbuat dari batu giok bertinta. Kota batu giok hitam tidak memiliki kekuatan hidup. Giok itu ada di mana-mana. Peri berbaju biru mendarat di kota. Dia tidak memandang Han Sen saat dia bertanya, apakah kamu tahu bahwa belum lama ini, rumput, bunga, burung, dan binatang buas semuanya hidup? Mengapa mereka semua patung giok sekarang? Han Sen mengira dia tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu. Itu karena tuannya di sini meninggal. Peri berpakaian biru berbalik dan menatap Han Sen. Bab 3327 Sejarah Jinggiok Putih, Subscribe Penatua. Raja Hitam. Han Sen tiba-tiba teringat peri berbaju biru yang menyebut seseorang. Peri berpakaian biru dengan dingin berkata, jika kamu tahu, itu berarti kamu tahu bahwa kamu tidak akan mati tanpa alasan. Ini semua karena apa yang kamu lakukan. Itu membuat 1000 peri batu giok dari kota Raja Hitam tidak bisa bebas. Han Sen ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat bayangan cahaya di Black King City. Itu adalah patung batu giok putih yang tampak seperti raja-raja. Itu tampak mirip dengan bagaimana Raja Hitam muncul. Han Sen bisa menebak bahwa itu adalah penguasa kota giok putih. Tentu saja, peri berpakaian biru pergi ke patung batu giok putih dan membungkuk. Tuan White King, kami telah menangkap orang yang membunuh Black King. Apa yang kita lakukan dengan dia? Raja Hitam sudah mati. Kota Raja Hitam tidak memiliki tuan. Ini adalah kota mati. Kuburkan dia di sana bersama Black King dan Black King City. Raja Putih terdengar dingin. Dia tampaknya tidak memiliki kapasitas untuk membuat emosi manusia. Peri berbaju biru mengangguk. Oke, sayang sekali Tuan Black King baru saja dibuka segelnya. Dia tidak sembuh, namun dia dibunuh olehnya. Raja Putih dengan dingin berkata, Raja Hitam telah datang, tetapi sangat disayangkan bahwa kota Raja Hitam sekarang menderita banyak peri batu giok. Mereka harus tidur selama 10 juta tahun lagi agar Raja Giok lain lahir sehingga mereka dibebaskan. Petik 2. Ketika Han Sen mendengar mereka berbicara, dia memutuskan untuk bertanya, jika aku dapat menghidupkan kembali peri batu giok di kota Raja Hitam, dapatkah kita mengistirahatkan dendam kita? Setelah mengatakan itu, peri berpakaian biru dan White King memandangnya. Peri berpakaian biru menoleh padanya dan bertanya, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Peri batu giok di kota Raja Hitam hanyalah sesuatu yang bisa dibangunkan oleh Tuan Raja Hitam. Bahkan langit yang penuh dengan roh dewa tidak akan berguna. Sekarang, kamu mengatakan bahwa seorang pria kecil seperti kamu dapat melakukan apa yang tidak dapat mereka lakukan. Han Sen mengabaikan peri berpakaian biru. Dia memandang White King ketika dia berkata, aku hanya bertanya bahwa jika aku bisa membangunkan mereka, maka dendam kita bisa berakhir. White King memandang Han Sen dan berkata, jika kamu dapat menghidupkan kembali peri giok dari Black King City, kamu dan dendam dengan White Jade Jing dapat dihapus dari batu tulis. Aku tidak akan mengejarmu karena membunuh Black King. Tuan White King, jangan dengarkan omong kosongnya, kata peri berpakaian biru. Dia hanya ingin menipu kita dan meminta kita melepaskannya dari jebakan peri. Orang ini sangat pandai dalam teleportasi galaksi. Jika kamu melepaskannya, akan sangat sulit untuk membawanya kembali. Raja Putih tidak berbicara, dia hanya melihat Han Sen. Han Sen berkata, kamu tidak perlu melepaskanku. Katakan saja padaku bagaimana Raja Hitam biasa membangunkan peri batu giok. Mungkin aku bisa membangunkan mereka. Melihat peri berpakaian biru ingin memprotes, Han Sen tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia melanjutkan untuk bertanya, tidak ada ruginya mencoba ini, kan? Biarkan saja dia mencobanya, kata White King. Raja Putih selesai berbicara. Peri berpakaian biru tidak percaya Han Sen bisa membuat peri giok Black King City bangun, tapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Tolong, beritahu aku bagaimana Raja Hitam biasa membangunkan peri batu giok. Han Sen menunjuk ke bentuk kehidupan yang tampak seperti patung giok hitam. Jika kamu bahkan tidak tahu itu, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu tahu cara membangunkan mereka? Yang berpakaian biru dengan cukup dingin bertanya. Han Sen tidak bergerak. Dia tidak bertarung dengan peri berpakaian biru. Dia menatap Raja Putih. Dialah yang bisa melakukan ini. Raja Putih masih terlihat sangat dingin. Dia perlahan berkata, Jinggiok Putih ada di langit, 12 bangunan, 5 kota. Peri ada di atas kepalaku, dan rambutku tumbuh. Garis-garis ini berasal dari peri. Jinggiok Putih menciptakan batu giok peri. Itu tidak memiliki kehidupan. Tidak ada 12 bangunan atau 5 kota sampai peri datang ke sini dan mengubah giok peri menjadi 12 bangunan dan 5 kota. Mereka menyentuh batu giok untuk menjadi peri. Begitulah cara kita memiliki kehidupan dan dapat berjalan melintasi tanah. Seorang peri? Ya, siapa peri-peri itu? Han Sen terkejut. Menyentuh batu giok dan menjadi peri terdengar terlalu berlebihan. Adapun mengubah batu giok menjadi kehidupan, kekuatan itu terlalu menakutkan. Bahkan pemimpin Aula Dewa Geno tidak dapat menciptakan kehidupan. Para peri hanyalah peri, kata White King dengan dingin. Dia kemudian menambahkan, para peri menyentuh batu giok untuk menjadi peri.
Di 12 bangunan dan 5 kota, ada peri giok yang menjadi penguasa 12 bangunan dan 5 kota. Raja Hitam menguasai kota Raja Hitam. Hanya aura Raja Perinya yang bisa membuat peri giok Black King City hidup kembali. Jika Black King tidak terbunuh, dapatkah tingkat Black King's Breakwald memungkinkan peri giok dari Black King City untuk memiliki surat wasiat lagi? Han Sen bertanya, apakah hanya ketika Raja Hitam pulih dia bisa membuat peri batu giok di kota Raja Hitam memiliki surat wasiat lagi? Sama, White King menjawab dengan sangat sederhana. Ketika Han Sen mendengarnya, dia agak tertekan. Dia memiliki jiwa binatang Raja Hitam, jadi kekuatannya seharusnya mirip dengan Raja Hitam. Dengan menggunakan jiwa binatang Raja Hitam, dia mungkin bisa membangunkan peri giok di kota Raja Hitam. Tapi Han Sen telah memberikan jiwa binatang Raja Hitam kepada Jianran. Dia tidak memilikinya. Jika dia kembali untuk itu, dia takut peri berpakaian biru dan White King tidak akan mempercayainya. Peri berpakaian biru menatap Han Sen dan dengan dingin bertanya, bagaimana? Bagaimana kamu bisa membuat peri giok Black King City bangun? Han Sen memegangi kepalanya saat dia berkata, kamu bisa memberiku kesempatan. Han Sen melihat batu giok hitam. Tolong, tunggu sebentar dan biarkan aku mencoba. Setelah Han Sen mengatakan itu, dia menggunakan kekuatan sutra darah nadi dan memukulkannya ke tubuh kecil binatang giok hitam. Sutra denyut darah dapat mengaktifkan kekuatan denyut darah seseorang. Itu bisa mengembangkan kehidupan. Sebelumnya, Han Sen menggunakan sutra denyut darah untuk membantu makhluk kelas raja naik ke kelas dewa. Sekarang, kekuatan sutra darah nadi telah menghancurkan dunia, jadi lebih kuat. Karena itu, Han Sen ingin mencobanya. Dia pikir itu mungkin berhasil. Jika tidak berhasil, dia tidak keberatan melawan White King dan yang lainnya. Jika memungkinkan, dia tidak ingin menjadi musuh Jing Giok Putih. Menurut White King, 12 bangunan dan 5 kota seharusnya memiliki 17 peri giok. Itu berarti selain Black King, ada elit Breakwald yang seperti peri berpakaian biru. Ada 16, dan Han Sen tidak bisa melawan mereka semua. Han Sen menganggap peri Raja Putih yang disebutkan itu menarik. Ia mampu menciptakan kehidupan. Dia belum pernah mendengar orang seperti itu sebelumnya. Kekuatan sutra darah nadi dipompa ke tubuh binatang kecil giok hitam itu. Han Sen, peri berpakaian biru, dan White King, 3 orang, menatap binatang kecil giok hitam itu. Pada awalnya, binatang kecil giok hitam tidak bereaksi. Sikap Han Sen seperti sedang merawat kuda hidup. Dia meningkatkan jumlah kekuatan sutra darah nadi yang dia gunakan. Setelah 10 menit, masih tidak ada gerakan dari binatang kecil giok hitam itu. Peri berbaju biru itu sudah mulai merasa kesal. Dia ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, tubuh binatang kecil giok hitam itu memiliki denyut merah yang agak seperti pembuluh darah. Peri berpakaian biru menghentikan dirinya untuk mengatakan apa yang akan dia lakukan. Dia menatap binatang kecil giok hitam itu. Dia melihat pembuluh darahnya tumbuh. Han Sen tetap tenang, tetapi hatinya cukup bersemangat. Sutra denyut darah bekerja pada binatang kecil giok hitam itu, tetapi dia tidak tahu tingkat seperti apa yang akan dicapainya. Simbol bab 3328, subscribe Penatua. Binatang kecil giok hitam itu tampak seperti beruang dan anjing. Itu sangat berbulu dan gemuk. Itu juga sangat lucu. Bahkan jika itu hanya patung batu giok, itu adalah karya seni yang sangat menyenangkan. Sekarang, binatang kecil batu giok hitam itu tampak merah. Sepertinya itu telah diwarnai dengan darah dan akan mati kehabisan darah. Kaca, kaca, tubuh binatang kecil giok hitam itu perlahan bergerak. Itu tampak kaku. Itu seperti robot berkarat. Setiap kali bergerak, beberapa retakan terbentuk pada cangkang batu giok. Retakan itu semakin lama semakin besar. Potongan besar itu jatuh. Ada rambut hitam basah di bawah cangkang batu giok hitam. Raja Putih dan mata peri berpakaian biru penuh dengan kebingungan. Jika Han Sen baru saja mengaktifkan binatang kecil giok hitam untuk bangun, itu akan benar-benar mengejutkan mereka. Alasan mereka bingung, bagaimanapun, adalah karena binatang kecil giok hitam itu tidak hanya dibangunkan lagi. Jika terjaga, patung giok itu akan memiliki roh. Patung giok ini hanyalah sebuah patung giok. Tubuhnya tidak benar-benar hidup, tidak ada siklus hidup di dalamnya seperti makhluk nyata. Secara lebih langsung, peri batu giok di kota Raja Hitam hanyalah boneka Raja Hitam. Ketika Raja Hitam ada di sana, mereka bisa diberi semacam surat wasiat. Dengan perginya Raja Hitam, mereka hanyalah kumpulan patung batu giok. Sekarang, binatang kecil giok hitam telah melepaskan cangkang batu gioknya. Itu memiliki darah dan daging asli, tetapi tidak sesederhana saat terjaga. Aum, suara menderu mengguncang seluruh kota batu giok hitam. Binatang kecil giok hitam itu berdiri dan meraung ke langit. Sisa batu giok hitam terbang kemana-mana, memperlihatkan keseluruhan tubuhnya. Itu hidup. Peri berpakaian biru itu tampak terkejut. Bahkan jutaan tahun yang lalu, dia belum pernah melihat sesuatu yang begitu mengejutkan. Saat itu, ketika peri pergi ke Jing Giok Putih dan mengubah Jing Giok Putih menjadi tempat yang terdiri dari 12 bangunan dan 5 kota, semua yang ada di sana berasal dari peri itu. Paviliun, bangunan, menara tua, kota batu giok, satu rumput, satu kayu, satu binatang, satu burung, satu serangga, dan satu ikan semuanya dibuat oleh patung giok peri. Karena ukiran Jing Giok Putih hampir menggunakan semua kekuatan peri, pada akhirnya, peri hanya mampu menciptakan 12 bangunan paling suci, 5 kota, dan 17 patung giok dengan kehidupan dan jiwa.
Meskipun patung-patung giok lainnya berasal dari tangan peri itu, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan Raja Hitam dan 17 patung giok. Mereka bukanlah kekuatan kehidupan nyata. Sekarang, binatang hitam kecil itu telah mengembangkan denyut nadi kehidupan nyata. Kekuatannya seperti peri yang telah menciptakan Jing Giok putih. Bagaimana mungkin peri berpakaian biru dan White King tidak terkejut? Binatang hitam kecil itu memiliki tubuh asli. Itu mengguncang tubuhnya dan melihat sekeliling. Itu menatap Hansen dan melompat ke arahnya. Hansen terjebak oleh jaring peri perangkap. Dia tidak dapat menghindari binatang hitam kecil itu, jadi binatang itu langsung menyerangnya. Binatang hitam kecil itu tidak berusaha menyakiti Hansen. Ia menjulurkan lidahnya dan menjilati wajah Hansen. Itu terlihat sangat intim, seolah-olah Hansen adalah anggota keluarganya. Berhenti menjilat, tangan Hansen tidak bisa bergerak. Ketidakmampuannya untuk bergerak memungkinkan binatang hitam kecil itu terus menjilatinya. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Butuh beberapa saat bagi binatang hitam kecil itu untuk tenang dan berhenti menjilati. Hansen bertanya, bagaimana itu? Apakah kalian percaya padaku sekarang? Peri botol, lepaskan dia, kata White King. Peri berbaju biru tampak terkejut untuk waktu yang lama. Ketika dia mendengar White King, dia memastikan untuk bereaksi. Dia menenangkan dirinya dan menyingkirkan jaring peri. Hansen berdiri dan meregangkan tubuh. Binatang hitam kecil itu melihat Hansen berdiri dan mengira dia akan bermain-main dengannya. Jadi, itu melompat ke Hansen. Hansen menyentuh kepalanya. Tangan dan kaki si kecil itu pendek. Kukunya sangat tajam. Mereka seperti roda. Mereka tidak dapat menyentuh tubuh Hansen. Si kecil, pergi dan bermainlah di sana, kata Hansen kepada binatang hitam kecil itu. Tampaknya memahami Hansen dan merangkak ke samping. Itu terus merangkak pergi sambil melihat kembali ke Hansen. Sepertinya dia tidak mau pergi. Siapa namamu? White King tidak memiliki emosi apapun, tetapi kata-katanya jelas diresapi dengan kegemaran lebih banyak basa-basi. Nama aku Hansen, jawab Hansen. White King mengangguk, memandang Hansen, dan berkata, jika kamu bisa memberikan tubuh kepada peri giok di White Jade Jing, kejahatan kamu membunuh Black King dapat dihapus. Selanjutnya, kamu akan dianggap sebagai teman Jing Giok putih. Aku ingin tahu apa manfaat menjadi teman White Jade Jing. Hansen dapat memberitahu Raja Putih dan peri berbaju biru yang disebut Raja Putih sebagai peri botol terkejut tentang makhluk hitam kecil yang dihidupkan kembali. Raja Putih juga hanya menyebutkan peri giok Jing Giok putih dan bukan kota Raja Hitam. Ini menarik. Raja Putih berkata, jika kamu membutuhkan bantuan, selama kamu tidak melanggar hukum-hukum peri White Jade Jing, aku akan memberikan hidup aku untuk berjuang untuk kamu. Itu sepertinya bukan kesepakatan yang buruk, tapi bagaimana aku tahu kamu akan menepati janjimu? Hansen bertanya, untuk menghidupkan kembali patung giok adalah sesuatu yang membutuhkan banyak tenaga. Mendapatkan semua kehidupan di sini untuk dijadikan daging bukanlah tugas yang mudah. Aku khawatir aku perlu 8 atau 10 tahun untuk melakukan itu. Jangan bicara tentang 8 atau 10 tahun. Bahkan jika butuh 100 tahun atau 1000 tahun, aku akan bisa menunggu untuk itu. Jika kamu bersedia melakukan ini, kita bisa menunggu 1000 tahun. White King berhenti sejenak dan berkata, mengenai kekhawatiranmu, itu tidak ada gunanya. Kami mengikuti aturan peri. Kami berada di bawah kekuasaan peri. Jika kita bersumpah, kita dipaksa untuk memenuhinya. Jika tidak, hukum suci White Jade Jing akan menghukum kita. Bahkan aku akan tunduk padanya. Hansen mengira White King sangat serius. Sepertinya dia tidak berbicara secara acak, jadi dia bertanya, apa hukum peri? Silakan datang ke sini, kata White King. Kemudian, dia berjalan ke kota Raja Hitam. Hansen tidak ragu-ragu. Dia mengikutinya sementara peri botol datang dari belakang. Dia menatap Hansen dengan ekspresi rumit. Ada 12 bangunan dan 5 kota. Itu adalah sesuatu yang sudah dilihat Hansen. Sekarang, 12 bangunan dan 5 kota lebih besar. Tidak ada banyak perbedaan selain itu. Raja Putih tidak membawa Hansen untuk membaca dengan teliti 12 menara dan 5 kota. Setelah melewati 5 kota, mereka pergi ke puncak tertinggi White Jade Jing. Ada tablet batu giok putih di sana. Tablet giok putih memiliki banyak hukum. Hansen melihat mereka. Banyak dari undang-undang itu aneh, tetapi semuanya cukup serius. Salah satu hukum peri menyatakan bahwa jika peri membuat janji, mereka tidak dapat mengingkarinya, atau Jing Giok putih akan mengambil tubuh peri mereka. Terlalu banyak hukum. Hansen tidak bisa diganggu untuk membaca lebih banyak lagi. Dia melihat sekeliling. Di sudut kiri bawah tablet batu giok putih, dia melihat sebuah simbol. Tablet giok putih memiliki banyak kata. Hanya ada satu ilustrasi, dan itu adalah simbol di sudut itu. Itu adalah simbol labu. Hansen berpikir bahwa labu itu sangat familiar. Itu seperti labu yang dia miliki sebelum Bauer lahir. Ukuran dan bentuknya mirip. Bab 3329 kembali ke lantai pertama, subscribe Penatua. Hansen menunjuk simbol labu dan bertanya, apa arti simbol labu ini di tablet? Raja Putih berkata, itu ditinggalkan oleh peri yang membuat Jing Giok putih. Itu adalah tanda peri. Hansen tidak tahu apakah Raja Putih menyembunyikan sesuatu atau tidak. Ada kemungkinan dia tidak tahu apa arti sebenarnya dari penandaan labu itu. Dia berpikir sebentar dan bertanya, aku sangat ingin tahu. Kekuatan peri ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh roh dewa. Aku ingin tahu seperti apa tampangnya, dan ras apa dia dulu.
Raja Putih dan Peri Botol sepertinya mengerti apa yang dipikirkan Hansen, tetapi itu hanya karena Hansen ingin tahu tentang identitas peri. Dia tidak bermaksud demikian. Peri Botol tampak sombong dan berkata, aku tidak tahu dari ras mana peri itu berasal, tetapi aku percaya itu adalah eksistensi agung di luar semua makhluk lain. Hal ini seperti yang kamu katakan. Bahkan langit yang penuh dengan roh dewa tidak dapat dibandingkan dengannya. Aku yang seperti ini adalah hasil dari makhluk peri itu sendiri. Para atasan peri pasti jauh lebih hebat dariku juga. Itu artinya peri dan penampilanku mirip, kata Hansen. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Tentu saja, itu akan sama denganku, jawab Peri Botol. Itu adalah seorang wanita. Apakah itu peri wanita? Apakah dia pernah mengatakan siapa namanya? Hansen bahkan lebih penasaran. Peri adalah peri. Mereka tidak membutuhkan nama. Peri Botol mengintip Hansen dan bertanya, mengapa kamu menanyakan begitu banyak hal yang tidak terkait dengan semua ini? Hukum peri adalah dasar dari White Jade Jing. Itu dikendalikan oleh kami. Tidak ada yang bisa melanggar hukum peri atau Jing Giok Putih akan membunuh kita. Apakah kamu merasa lebih aman sekarang? Kalau begitu, aku bisa memberi peri batu giok ini hidup, kata Hansen. Kalian berdua harus tahu bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam beberapa hari. Aku memiliki hal-hal untuk diselesaikan sendiri. Jadi, aku hanya bisa datang ke White Jade Jing sesekali. Aku tidak bisa tinggal lama. Raja Putih mengangguk. Itu baik-baik saja. Ingat saja janji yang kamu buat. Baru kali ini, ada peri batu giok yang aku ingin kamu berikan tubuh terlebih dahulu. Petik 2. Hansen ingin tahu apa yang istimewa dari peri giok berikutnya, tetapi dia tidak bertanya. Dia akan segera melihat peri giok itu, jadi tidak perlu terlalu terburu-buru tentang itu semua. Raja Putih dan Peri Botol membawa Hansen menjauh dari tablet giok. Hansen mengira dia akan membawanya ke kota giok putih atau salah satu dari 3 kota lainnya, tetapi Raja Putih membawanya ke salah satu dari 12 bangunan. Hansen bertanya-tanya, aneh. Dengan hubungan antara White King dan Bottle Fairy, peri giok di 12 bangunan seharusnya lebih rendah daripada yang ada di 5 kota. Bagaimana mungkin peri batu giok yang penting ini berada di dalam salah satu bangunan batu giok putih dan bukan di salah satu dari 5 kota? Tetap saja, dia tidak bertanya apa-apa. Dia terus mengikuti White King dan Bottle Fairy. Dia berjalan melewati gedung giok dan kota giok. Satu hal yang membingungkan Hansen adalah bahwa 12 bangunan dan 5 kota memiliki 17 peri batu giok, tetapi hanya ada Raja Putih dan Peri Botol. Bagaimana mungkin peri giok tidak muncul? Dia berjalan sampai ke gedung giok pertama. Raja Putih dan Peri Botol berhenti. Pasangan itu melihat bangunan batu giok putih pertama dengan tampilan yang bertentangan. Hansen tidak asing dengan bangunan batu giok putih pertama. Ketika dia biasa berlatih di Sky Palace, dia mendapatkan akses ke gedung giok putih. Dia sering pergi ke gedung pertama untuk menyerap udara batu giok. Bangunan batu giok putih pertama tampak jauh lebih besar dari biasanya. Meski begitu, bangunan batu giok itu tidak banyak berubah. Itu adalah bangunan batu giok putih dengan 7 lantai. Bangunan batu giok putih adalah bangunan batu giok pertama dari 12 bangunan. Mereka hanya mendukung sedikit udara giok. Dibandingkan dengan 11 bangunan lainnya, bangunan ini terlihat agak timpang. Melihat wajah White King dan Bottle Fairy, orang dapat melihat bahwa bangunan pertama ini pasti unik. Raja Putih melihat ke pintu gedung giok. Pintu gedung giok putih terbuka. Hansen mengikuti White King dan masuk. Dia merasa udara giok bangunan batu giok itu mirip dengan air. Itu murni dan hangat. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika Hansen ada di sana, udara giok murni saja sudah cukup untuk langsung membawanya ke kelas raja. Tempat yang bagus. Jika aku berlatih Jadeskin di sini, aku akan mencapai level maksimal. Hansen merasa sedikit kecewa. Sayang sekali tempat ini sekarang telah diambil oleh peri batu giok dan tidak dapat direklamasi. Menara telah banyak berubah. Ruang di dalamnya lebih besar. Ada roh giok menari seperti ubur-ubur di udara giok. Hansen melihat lebih dekat. Roh giok dikumpulkan oleh udara giok. Formasinya murni. Jika itu bisa ditelan, itu akan sangat bermanfaat untuk Jadeskinnya. Jika dia bisa mendapatkan bantuan dari roh giok, Hansen's Breakwald Jadeskin akan meningkat. Itu, pada gilirannya, akan meningkatkan tingkat Breakwaldnya. Semakin tinggi Hansen pergi, semakin murni udara batu giok itu. Mereka bertiga pergi ke atas gedung. Di sana, White King dan Bottle Fairy berhenti. Mereka melihat ke langit-langit bangunan batu giok. Hansen juga melihat ke atas. Ada patung yang diukir dari sebongkah batu giok di langit-langit. Makhluk itu terlihat sangat aneh. Itu adalah domba putih. Itu putih bersih. Tanduknya bengkok seperti pembuka botol. Itu tampak tenang. Jumlah udara giok yang tak terhitung jumlahnya keluar dari patung giok domba. Keluarnya mirip dengan mata air murni. Tolong, berikan tubuh ini dulu. White King menunjuk ke langit-langit dan patung domba giok bertengger di sana. Itu tidak bisa menjadi lantai pertama pemimpin peri batu giok. Hansen belum melakukan apa-apa. Dia berkonsultasi dengan White King terlebih dahulu. Raja Putih tidak menyangkalnya. Ya. Jing giok putih telah dihidupkan kembali, jadi mengapa ini tidak dihidupkan kembali? Hansen bertanya. Itu tidak masalah, kata White King kepada Hansen sambil menatapnya. Hal terpenting yang harus aku tanyakan kepada kamu adalah apakah kamu dapat memberikannya atau tidak. Aku akan melakukan yang terbaik, tetapi peri batu giok ini terlalu kuat, kata Hansen. Harus aku akui, aku tidak tahu apakah aku benar-benar mampu melakukan ini.
Bahkan jika aku bisa, kekuatan aku akan habis. Aku khawatir aku tidak akan bisa memberikan lebih banyak tubuh kepada peri giok untuk sementara waktu. Petik 2. Tidak apa-apa, cobalah yang terbaik untuk melakukan yang ini. White King tidak mengubah emosinya. Dia terdengar keren dan tenang. Raja Putih tidak menyebutkan alasan apapun, jadi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Hansen harus menekan rasa ingin tahunya dan memusatkan perhatiannya pada sutra denyut darah. Dia menggunakan kekuatan Breakwald untuk memasuki langit-langit dan patung domba giok. Domba itu adalah pemimpin peri giok bangunan giok pertama. Seharusnya tidak lebih lemah dari makhluk Breakwald seperti peri botol. Sutra denyut darah dapat mengubah tubuhnya, tetapi Hansen tidak 100% yakin. Peri botol dan Raja Putih adalah orang-orang yang spesial. Tarif Breakwald mereka pasti tinggi. Bahkan Hansen tidak dapat melihat apa yang sebenarnya mereka coba lakukan. Alasan Hansen setuju untuk membantu peri giok White Jade Jing mendapatkan tubuh adalah karena dia ingin menggunakan kekuatan White Jade Jing. Qin Xiu dan God Chaos Party menakutkan. Hansen tidak bisa menghadapi mereka sendirian. Jika dia bisa mengumpulkan kekuatan Jing Giok Putih, akan lebih baik untuk melawan partai kekacauan dewa. Kekuatan Breakwald yang tak terhitung jumlahnya masuk ke patung domba giok. Setelah setengah jam, patung domba giok itu belum bereaksi. Tidak ada yang terjadi seperti yang terjadi dengan binatang giok hitam kecil itu. Sepertinya tingkat Breakwald dari sutra denyut darahku terlalu rendah. Itu tidak bekerja dengan baik pada makhluk-makhluk Breakwald yang kuat ini. Hansen depresi. Bab 3330 tubuh giok domba. Jika keadaan sudah seperti ini, Hansen tidak bisa menyerah begitu saja sekarang. Jika dia mengatakan dia tidak dapat melakukannya, dia tidak tahu apakah Raja Putih atau peri botol akan mengubah watak mereka dan segera mulai melawannya. Saat dia melemparkan sutra denyut darah, dia menggunakan sutra Dongsuan. Dia mulai menganalisis struktur patung domba. Dia ingin menganalisis struktur tubuh domba dan memodifikasinya. Menggunakan sutra Dongsuan, Hansen terkejut mengetahui struktur tubuh giok domba hampir sempurna. Tidak ada kekurangan dalam konstruksinya. Itu seperti pekerjaan Dewa Langit. Tidak ada satu cacat pun yang bisa dilihat. Itu tubuh yang sangat kuat, Hansen sangat senang. Bukannya Hansen telah menemukan cara untuk menganalisis tubuh domba. Hanya saja karena tubuhnya begitu sempurna, tingkat Breakwald mungkin 95%. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat Breakwald, itu tidak menjadi perhatian Hansen. Bahkan jika dia bisa melihat betapa menakjubkannya tubuh sesuatu itu, dia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang baik darinya. Patung domba memiliki kekuatan batu giok murni. Dari struktur tubuh dan kekuatan batu gioknya, Hansen bisa mendapatkan banyak informasi darinya. Jika aku melihat struktur kekuatan giok domba, itu harus meningkatkan kulit giok aku, pikir Hansen. Dia diam-diam menjalankan kekuatan Jade Skin-nya. Di masa lalu, dia telah menyerap udara giok bangunan giok putih untuk melatih Jade Skin-nya. Kedua kekuatan itu tidak sama, tetapi ada elemen giok tertentu. Hansen tidak sepenuhnya menyalin kekuatan struktur unsur giok domba. Dia menggunakan tempat khusus. Tubuh dan kekuatan makhluk Breakwald digabungkan menjadi satu. Untuk meneliti tubuhnya berarti meneliti kekuatannya. Sutra Dongsuan tidak dapat menganalisisnya tepat waktu. Dia hanya bisa menganalisis satu segmen kehebatannya. Pada saat yang sama, dia menggunakan sutra darah nadi untuk menyerang tubuh indah giok domba dan lebih memahaminya. Awalnya, ini akan menjadi tugas berat bagi Hansen. Sekarang, ini menguntungkannya. Hansen tidak mau menyerah. Dia menghidupkan kembali domba-domba itu tetapi mengintip ke dalam kekuatannya adalah tujuan sebenarnya dari Hansen. Tubuh domba itu hampir sempurna. Kemajuan Hansen sangat lambat. Bahkan jika hal-hal seperti itu, dia memiliki banyak keuntungan. Tingkat Breakwald tubuh ini lebih tinggi dari yang aku kira. Ini sangat dekat dengan 100. Hanya ada perbedaan 1% hingga 20%. Pemimpin peri giok yang satu ini cukup menakutkan. Jika White King dan yang lainnya memiliki level yang sama, kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa aku pahami. Itu pasti bisa bersaing dengan God Chaos Party. Siapakah peri yang mampu menciptakan makhluk menakutkan seperti itu? Kekuatan macam apa yang dimilikinya sehingga bisa menyegel White Jade Jing? Pikiran Hansen dipenuhi dengan pertanyaan. Jade Skin Hansen suci dan murni. Kemurniannya tidak lebih buruk dari domba, tetapi tubuh domba memiliki struktur khusus. Struktur massa, kekuatan, dan fitur tubuh giok domba lainnya mirip dengan tubuh giok Hansen. Namun, itu lebih keras dari Jade Skin. Mengingat keberadaan struktur yang menakjubkan ini, jika mereka berdua melakukan serangan yang sama, serangan tubuh giok domba akan lebih kuat darinya. Hansen kagum dengan penemuan ini. Dia terus menganalisis tubuh giok domba. Dia ingin memecahkan rahasia di dalamnya. Jika Jade Skin bisa menggunakan struktur ini, tingkat Breakwald akan meningkat. Dia mungkin memiliki kesempatan untuk melampaui 30% tingkat Breakwald. Itu berarti kekuatan Breakwald miliknya kuat. Bahkan mungkin membuatnya mencapai tingkat Breakwald yang lebih tinggi. Bagaimanapun, ini adalah tubuh Breakwald yang hampir sempurna. Itu sangat mirip dengan Jade Skin. Itu juga sangat jarang. Hansen terus menganalisisnya berulang kali, tetapi dia tidak dapat menemukan jawaban yang dia cari. Dia tidak bisa mematahkan struktur tubuh domba. Dia tidak bisa mempelajari rahasia yang tersembunyi di dalam strukturnya. Sutra darah nadi terus meresap, tetapi pengaruhnya terhadapnya tidak terlalu baik. Setelah 2 jam, sutra denyut darah hanya berhasil meninggalkan titik merah yang lebih kecil dari lubang yang ditinggalkan jarum. Itulah yang tersisa di tubuh patung domba giok.
Seseorang akan membutuhkan sepasang teropong untuk melihatnya dengan jelas. Titik merah kecil itu masih membuat Han Sen menjadi gila. Dengan kombinasi Sutra Dongsuan dan Sutra Denyut Darah, itu masih memungkinkan kekuatan Sutra Denyut Darahnya meresap. Bahkan jika itu hanya sejumlah kecil, itu sudah cukup bagi Han Sen untuk mempelajari beberapa rahasia tentang tubuh giok patung domba. Struktur tubuh giok patung domba itu tidak kokoh. Itu kosong di dalam. Struktur berongga. Han Sen senang. Dia tidak peduli berapa banyak kekuatan yang harus dia bayar. Dia membiarkan kekuatan masuk ke dalam dirinya. Struktur berongga dapat meningkatkan kekuatan, tetapi itu tidak lagi diperlukan. Rahasia tubuh domba giok tidak hanya ada di sana. Han Sen dengan cepat dapat mengetahui bahwa tubuh giok domba itu tidak berlubang. Itu menolak kekuatan sutra darah nadi. Han Sen mencoba yang terbaik untuk menenggelamkannya. Setelah melihat Han Sen tidak membuat kemajuan besar, peri botol mengerutkan kening dan bertanya, "Tuan Raja Putih, dapatkah kamu melihatnya?" Raja Putih dengan dingin berkata, "Bagus jika berhasil. Jika tidak, setelah kekuatannya habis, akan mudah untuk menangkapnya. Bahkan jika dia tidak dapat memulihkan peri domba putih, dia dapat membantu peri giok mendapatkan tubuh dan surat wasiat. Ini akan sangat membantu untuk White Jade Jing." "Tuan, kamu sangat pintar." Peri botol mengerti apa yang dipikirkan Raja Putih. Tidak masalah apakah Han Sen dapat memulihkan peri domba putih atau tidak. Bagaimanapun, itu hanya akan baik untuk mereka. Tidak ada hal buruk yang akan datang dari Han Sen membantu mereka. Jika tidak, Han Sen tahu White King tidak akan sebaik yang dia tonton. Dia tidak pernah berencana menghabiskan semua kekuatannya. Dia akan menghemat kekuatan yang cukup untuk dapat melarikan diri dari White Jade Jing. Rahasia domba giok membuat Han Sen berubah pikiran tentang berbagai hal. Bahkan jika kekuatannya dihabiskan, dia masih ingin mengintip rahasianya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak tahu apakah dia akan mendapatkan yang lain. Makhluk tubuh Blackwald yang hampir sempurna hanya duduk di sana, membiarkannya menelitinya. Kesempatan seperti itu sangat langka. Bahkan jika Han Sen bisa membunuh makhluk Blackwald kelas tinggi, itu akan sia-sia. Kekuatan binatang Blackwald yang mati akan hilang. Tidak ada gunanya melakukan penelitian apapun. Pada level Han Sen, bahkan hanya sebuah pemikiran akan membutuhkan harga tinggi yang harus dibayar. Jadi, Han Sen tidak mau mengambil risiko meneliti mayat itu. Sutra Denyut Darah dan Sutra Dongsuan telah digabungkan. Sedikit kekuatan meresap. Itu meresap begitu lambat, tapi setiap sedikit adalah hadiah. Itu mengejutkan Han Sen setiap saat. Bukan hanya strukturnya yang berlubang. Han Sen memperhatikan bahwa tubuh domba giok itu tidak hanya berlubang. Ada banyak perubahan dalam struktur berongga. Ada struktur segi enam yang seperti sarang lebah. Ada juga struktur segitiga. Banyak struktur berongga bergabung. Karena tubuh giok domba itu seperti mati dan tidak bergerak, sulit untuk mengetahui apa yang dilakukan struktur itu. Bab 3331 tidak dapat melarikan diri dari kekacauan. Han Sen telah bekerja selama 4 hari 5 malam. Pada titik ini, dia hampir kehabisan semua kekuatannya. Karena itu, dia harus mengakhiri semuanya. Han Sen tidak ingin beristirahat. Hanya saja tubuh giok domba itu sangat aneh. Jika kekuatan Han Sen terlepas, struktur tubuh giok domba akan pulih dalam waktu singkat. Jadi, Han Sen harus terus berjalan. Kalau tidak, semua kemajuannya akan sia-sia. Mudah untuk mengatakan bahwa Han Sen telah bekerja terlalu keras. Dia menjadi lebih kurus. Matanya berubah merah, dan rongga matanya tenggelam lebih dalam ke dalam dirinya. Raja Putih dan Peri Botol merasa cukup tersentuh. Mereka tidak berpikir Han Sen akan berusaha keras untuk melakukan ini. Dia tidak takut mereka akan menyerangnya. Itu memberi mereka kesan yang lebih baik tentang karakter Han Sen. "Aku minta maaf. Tingkat Blackwald aku saat ini terlalu rendah. Aku tidak bisa menggerakkan tubuh peri giok." Han Sen tersenyum masam sambil menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa. Kamu telah mencoba yang terbaik. Biarkan tubuh kamu sembuh. Kita bisa mendiskusikan semua ini lain kali." White King berhenti dan berkata, "Di Sky Palace, ada banyak makhluk Blackwald yang digabungkan dengan jiwa kehidupan. Jika kamu membutuhkan mereka untuk memperkuat diri sendiri, pergi dan bunuh mereka. Mereka seharusnya dapat membantu kamu. Itu akan sangat membantu aku." Han Sen merasa jauh lebih bahagia. Dia mengetahui rahasia tubuh giok domba, dan dia bisa mendapatkan gen Blackwald. Inilah yang bisa didefinisikan sebagai membunuh dua burung dengan satu batu. Tapi kekuatan Han Sen dihabiskan terlalu jauh. Jika kita pergi untuk pergi dan membunuh binatang Blackwald sekarang, kemungkinan besar dia akan dimakan oleh binatang Blackwald. Han Sen harus memulihkan kekuatannya sebelum berpikir untuk mengejar binatang Blackwald manapun. Setelah Raja Putih pergi, Peri Botol tetap bersama Han Sen di lantai pertama. "Udara batu giok di sini sangat murni. Ini akan sangat membantu kamu untuk memulihkan tubuh kamu. Kamu hanya harus tinggal di sini dan beristirahat." Peri Botol menunjuk ubur-ubur yang seperti roh giok dan berkata, "Kamu tidak boleh mengkonsumsi roh udara giok karena udara giok. Tubuh mereka memiliki esensi udara giok murni di dalamnya, tetapi tubuh mereka memiliki keinginan yang seolah-olah mereka ada di sini tetapi tidak di sini. Jika kamu mengkonsumsinya, tidak hanya udara giok mereka akan diambil di dalam tubuh kamu, tetapi juga keinginan mereka yang seperti ada di sini tetapi tidak benar-benar di sini akan ada di jiwa kamu. Itu bukan hal yang baik untukmu." "Terima kasih atas peringatannya." Han Sen mengerti ini hanya Peri Botol yang bersikap baik. Jika itu adalah wasiat lain yang masuk, jiwa seseorang akan diliputi dengan segala macam masalah.
Mereka akan mencoba untuk menyangkal kepribadian mereka. Dalam kasus seperti itu, akan terlalu berisiko bagi Hansen untuk mencobanya. Rasanya seperti seseorang yang memiliki ingatan tentang orang lain sambil menempati kondisi mental yang sama. Dua kenangan yang bertabrakan akan menimbulkan masalah bagi orang tersebut. Mereka akan membuat orang itu bertanya-tanya dan menebak-nebak siapa dia sebenarnya. Jika itu adalah kasus ringan, seseorang akan memiliki kepribadian ganda. Jika itu adalah kasus yang buruk, seseorang akan menyangkal kepribadian mereka sendiri. Itu terutama terjadi pada orang-orang seperti Hansen. Jika jiwa memiliki cacat ketika dia melawan kondisi mental, dia akan gagal karena cacat itu. Kecuali itu adalah makhluk yang memiliki kekuatan pemakan jiwa, makhluk biasa tidak ingin bergabung dengan jiwa makhluk lain. Itu berlaku untuk jiwa-jiwa yang hidup. Itu membuat Hansen bertanya-tanya apa sebenarnya mereka. Dia ingin tahu tentang bagaimana orang dapat bergabung dengan jiwa kehidupan dan tidak terpengaruh. Mereka juga bisa meningkatkan kekuatan Breakwald seseorang. Hansen menyerap udara batu giok untuk memulihkan kekuatan selnya, tetapi udara batu giok itu terlalu murni dan megah. Dia menggunakan jadeskin untuk menyerapnya, dan itu menyebabkan kekuatannya pulih dengan sangat cepat. Setelah setengah hari, semuanya baik-baik saja lagi. Hansen mempersiapkan dirinya untuk berburu binatang buas Breakwald melintasi pulau-pulau terapung. Dia bertanya kepada peri botol tentang binatang Breakwald dan White Jade Jing untuk memastikan mereka tidak memiliki hubungan. Segel Jing Giok putih rusak karena invasi jiwa kehidupan, tetapi jiwa kehidupan tidak cukup untuk mempengaruhi Raja Putih dan peri botol. Binatang-binatang Breakwald sebagian besar adalah Xenogenic Squad dari Sky Palace yang dikombinasikan dengan jiwa-jiwa kehidupan. Ini berbeda dengan peri giok White Jade Jing. Mereka masih takut pada peri giok White Jade Jing. Begitulah cara mereka bisa hidup bersama. Ketika peri botol muncul, itu bukan karena Hansen membunuh binatang Breakwald. Itu karena Hansen telah membunuh Raja Hitam. Setelah meninggalkan lantai pertama, Hansen pergi ke Pulau Terapung. Jika ada kemungkinan dia bisa berburu binatang Breakwald, Hansen akan melompat pada kesempatan itu. Dia benar-benar ingin tahu apa yang akan terjadi jika dia memaksimalkan gen Breakwald-nya. Dia senang melihat perubahan yang akan terjadi pada mode roh dewa supernya. Peri botol mengikuti Hansen keluar dan pergi ke Pulau Terapung. Dia bilang dia akan pergi ke sana untuk membantu Hansen memburu binatang Breakwald jika terjadi sesuatu. Kemungkinan besar dia mengikuti untuk mengawasi Hansen dan memastikan dia tidak akan kabur. Bahkan jika Hansen berperilaku baik, mereka masih belum santai. Hansen tidak berencana untuk kabur. Kalau tidak, bahkan jika dia terjebak oleh jaring peri perangkap, dia bisa saja lari. Ketika dia terbang ke Pulau Terapung, Hansen melihat ke ruang kosong. Disitulah 33 langit berada. Ketika 33 langit muncul, banyak makhluk menakutkan bergegas ke dalamnya. Tidak banyak makhluk dengan kekuatan seperti itu, jadi semakin sedikit yang mencoba daripada saat ini dimulai. Baru-baru ini, tidak banyak makhluk yang menyerang 33 langit. Hansen tidak terlalu peduli dengan 33 langit selama beberapa hari, tetapi dia tiba-tiba merasa ingin melakukannya. Seperti ada sesuatu yang memaksanya untuk pergi ke sana. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah 33 langit. Ketika dia melihat dengan benar, wajah Hansen kehabisan warna. Di sisi lain, di mana alam semesta kerajaan berada, seorang gadis kecil mengendarai ikan terbang. Dia memegang seekor kucing kecil berwarna merah. Dia menuju ke 33 langit. Baur. Hansen segera mengenali bahwa gadis itu adalah Baur. Ditambah lagi, ikan terbang dan kucing kecil ada di sebelahnya. Ini tidak mungkin kesalahan. Hansen tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa Baur akan pergi ke 33 langit. Dia menggunakan teleportasi galaksi untuk berteleportasi menjauh dari istana langit. Dia berteriak, "Baur, jangan pergi." Peri botol mengira Hansen mencoba melarikan diri, jadi dia menggunakan jaring peri perangkap. Dia tiba-tiba menyegel area itu. Galaksi berubah menjadi sangkar. Hansen terperangkap di dalamnya. Hansen tidak berpikir. Dia menggunakan mode roh dewa supernya. Jaring peri, yang merupakan persenjataan Breakwald dan memiliki tingkat Breakwald yang hampir 100%, menembus tubuhnya. Itu tidak bisa menghentikan Hansen dan mode roh dewa supernya. Peri botol terkejut dengan ini. Dia kemudian menyadari bahwa Hansen memiliki kekuatan untuk melarikan diri dari perangkap peri jaring selama ini. Hansen berteleportasi ke langit. Dia pergi ke langit dan penghalang tak terlihat sebelum 33 langit. Dia berteriak pada Baoer, "Baoer, jangan masuk." Sepertinya dia dan Baoer dipisahkan oleh 33 langit yang tampak seperti nisan. Itu adalah fakta bahwa mereka sebenarnya terbelah antara dua dunia. Baoer tidak dapat mendengarnya. Dia adalah Baoer yang duduk di atas ikan terbang. Dia melewati 33 penghalang langit. Dia menghilang di dalam 33 langit yang tampak seperti nisan. Hansen terkejut dan marah. Dia ingat Tuan Putih mengatakan kepadanya bahwa jika dia pergi ke 33 langit, akan ada kekacauan. Ada kemungkinan 90% dia akan mati dan hanya 10% kemungkinan dia akan hidup. Hansen tidak peduli. Dia menggertakkan giginya dan memasuki 33 langit. Penghalang 33 langit tidak efektif melawan Hansen dan mode roh dewa supernya. Hansen bisa masuk dengan cepat. Bab 3332 Jian dan Pedang, subscribe Penatua. Ketika dia melewati penghalang, Hansen merasakan kekuatan hisap yang kuat menangkapnya. Bahkan mode roh dewa supernya yang kuat tidak bisa menghindari kekuatan hisap itu. Dia tersedot ke dalam. Ding, ada suara renyah.
Tubuh Hansen menabrak batu. Yang membuat Hansen merasa aneh adalah tubuhnya berada di dalam batu. Ya, dia bertahan di dalamnya. Hansen dengan cepat menyadari bahwa tubuhnya bermasalah. Dia menggunakan aura Dongsuan untuk memindai tubuhnya. Dia sangat terkejut dan melompat. Hansen tidak asing dengan lokasi dia berada. Ada senjata di segala arah. Hutan senjata tak berujung menunjukkan bahwa ini adalah langit pertama dari 33 langit. Itu adalah Soldier Weapon Sky, yang terkadang juga disebut Soldier Knife Sky. Hansen telah membunuh dewa senjata di sana dan mengambil roh dewa-dewa senjata. Ini juga merupakan tempat di mana dia mengeluarkan pedang abu-abu inci. Ketika Hansen pergi ke sana kali ini, tempat itu sangat berbeda dari sebelumnya. Tubuhnya telah menjadi senjata, dan dia terjebak di hutan senjata. Hansen mencoba menggunakan tubuhnya untuk mengambil tubuh manusia lagi, tetapi itu tidak berguna terlepas dari semua jenis kekuatan yang dia coba gunakan. Bahkan mode Super God Spirit tidak bisa membuat tubuhnya normal kembali. Hansen harus memeriksa dirinya sendiri. Dia telah menjadi senjata, tapi dia masih bisa menggunakan kekuatannya. Hanya saja tubuhnya berbeda. Di bawah aura Dongsuan, wajah Hansen ada di kepalanya. Pisau itu seperti segi empat hitam pekat. Bahkan pegangannya berwarna hitam. Untuk melihatnya dari jauh, itu seperti tongkat yang terbakar di tanah. Dibandingkan dengan senjata yang berwarna-warni dan tampak dingin, dia tidak terlihat sangat menonjol. Mengapa aku menjadi seorang Jian? Hansen merasa sangat aneh tentang ini. Senjata seperti Jian bukanlah sesuatu yang banyak digunakan manusia. Hansen telah menggunakan Jian sebelumnya, tetapi dia hanya menggunakannya dengan santai. Dia tidak pernah meluangkan waktu untuk berlatih keterampilan Jian eksklusif. Dia yang terbaik dengan 3 jenis senjata yang berbeda, yaitu busur, pisau, dan pedang. Namun, dia tidak berubah menjadi salah satu dari 3 senjata itu. Selain itu, dia adalah seorang Jian yang tidak terlihat sangat luar biasa. Sepertinya setelah 33 langit kembali ke asalnya, ia telah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Bahkan saat aku masuk, kekuatanku dibatasi oleh Soldier Weapon Sky. Aku telah menjadi Jian. Adapun makhluk lain yang masuk, ada kemungkinan 80% hingga 90% bahwa mereka juga menjadi senjata. Hansen sedang berpikir sambil mengumpulkan kekuatan. Dia ingin tubuhnya meninggalkan batu. Bahkan jika dia seorang Jian, jika dia ingin terbang, seharusnya tidak terlalu sulit untuk melakukannya. Ketika Hansen mengumpulkan kekuatan sutra Dongsuannya, dia menggunakan kekuatan kontrolnya. Meski begitu, dia tidak bisa membuat Jiannya terbang keluar dari batu. Selanjutnya, dia masih tidak bergerak. Hansen tidak percaya. Dia menggunakan kekuatan sutra Dongsuan. Dia menggunakan kekuatan kontrol aura Dongsuan. Belum lagi fakta bahwa itu adalah Jian sepanjang 4 kaki, tetapi bahkan kapal perang kelas bintang atau sebuah planet seharusnya menjadi sesuatu yang Dongsuan aura dapat bergerak dengan kecepatan cahaya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, Jian itu bergetar seperti orang gila. Itu membuat beberapa suara tipe pedang. Dia tidak bisa menariknya keluar dari batu 1 inci pun. Sebuah suara terdengar di kepala Hansen. Berhentilah membuang energimu. Kamu adalah senjata karena kekuatan aturan Soldier Weapon Sky. Kecuali jika kamu memiliki kekuatan untuk membalik 33 langit, kamu tidak akan dapat melanggar aturan Soldier Weapon Sky dan membebaskan diri kamu. Hansen terkejut. Dia menggunakan aura Dongsuan untuk mencari, tetapi tidak ada makhluk lain di sekitarnya. Suara itu ada di kepala Hansen lagi. Aku tepat di sebelahmu. Apakah kamu tidak melihat aku? Benar-benar pria yang bodoh. Apakah kamu juga senjata? Hansen bertanya. Dia menggunakan aura Dongsuan untuk memindai. Dia dengan cepat menemukan sesuatu yang aneh. Ada pedang dalam jarak 9 kaki dari batu itu. Hanya 1 inci bilah yang terlihat, tetapi gagangnya dapat terlihat sepenuhnya. Sisa bilahnya ada di batu. Dari bagian yang ditampilkan, dapat dipastikan bahwa itu adalah pedang tembaga yang sangat tua. Ada tali merah untuk hiasan di ujung gagangnya. Pedang itu berwarna ungu dan merah. Itu tampak seperti terbuat dari tembaga ungu. Itu terlihat sangat cantik, tetapi itu tidak membuatnya terlihat kurang menakutkan. Hansen tidak tahu banyak tentang pedang, tapi dia tahu itu pedang yang hebat. Dia tahu itu mungkin pedang yang terkenal. Tali pedang pada pedang tembaga ungu melambai tertiup angin. Itu terlihat sangat ringan. Hansen menggunakan aura Dongsuan untuk memeriksa pedang tembaga ungu. Dia memperhatikan bahwa tubuh pedang tembaga ungu itu melepaskan pikiran aneh. Seharusnya pedang tembaga ungu yang berkomunikasi dengan Hansen. Orang-orang yang berakhir di Soldier Weapon Sky semuanya menjadi senjata, termasuk roh dewa, kata pedang tembaga ungu itu. Kecuali seseorang datang untuk menarik kita keluar, kita akan menjadi senjata yang dibuang di lantai untuk selamanya. Jika makhluk yang datang ke Soldier Weapon Sky menjadi senjata, lalu siapa yang bisa datang ke sini untuk menarik kita keluar? Hansen bertanya dengan senyum masam. Pedang tembaga ungu dengan dingin berkata, betapa bodohnya. Orang luar akan menjadi senjata. Ada makhluk asli di Soldier Weapon Sky. Apakah ada? Hansen terkejut. Ketika dia datang ke Soldier Weapon Sky sebelumnya, dia tidak pernah melihat makhluk asli. Selain ras gen senjata tentara, tidak ada makhluk asli lainnya. Sekarang, dia telah menjadi anggota ras gen senjata tentara. Dia tidak bisa berpikir bahwa ada beberapa penduduk asli di sana. Tentu saja ada. Pedang tembaga ungu itu tampak meremehkan dan berkata, benar-benar orang yang bodoh dan bodoh. 33 langit adalah jembatan antara dua dunia. Itu bisa mendapatkan kekuatan hidup utama dan membalikkan alam semesta.
Ada banyak kehidupan di sini. Itu lebih baik daripada alam semesta utama dan sebaliknya. Bagaimana mungkin tidak ada makhluk asli? Hansen berpikir bahwa ketika 33 langit kembali ke asalnya, itu benar-benar normal untuk ada kehidupan baru. Jadi, pedang tembaga ungu itu benar. Kamu sangat cerdas dan memiliki banyak pengetahuan. Kamu pasti seseorang yang spesial. Siapa nama kamu? Hansen ingin mengetahui lebih banyak tentang pedang tembaga ungu. Pedang tembaga ungu dengan bangga berkata, aku adalah orang yang tak terkalahkan yang bertarung di langit, di tanah, dan di alam semesta utama dan alam semesta terbalik. Nama aku Old Man Sky King. Kamu bisa memanggil aku Raja Langit atau Orang Tua. Oke, Hansen tahu pedang tembaga ungu itu tidak berbicara omong kosong. Jika dia adalah orang terkenal dari dua alam semesta, bahkan jika dia belum pernah melihatnya, dia akan mendengar tentang dia. Tidak ada Old Man Sky King. Pedang tembaga ungu itu jelas ada untuk keuntungan. Pedang tembaga ungu memperhatikan bahwa Hansen tidak berbicara. Karena itu, dia bertanya, anak muda, siapa kamu? Aku bukan siapa-siapa, kata Hansen. Aku tidak melakukan sesuatu yang terkenal. Aku hanya membunuh beberapa roh dewa dan beberapa binatang Breakworld untuk dimakan. Ketika aku lelah, wakil presiden Partai Kekacauan Dewa cenderung memijat bahu aku. Apapun yang kamu katakan, pedang tembaga ungu itu tampak meremehkan. Dia pikir Hansen berbicara omong kosong seperti dia dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Bab 3333 Umpan, Subscribe Penatua. Hansen mengabaikan pedang tembaga ungu. Dia menggunakan aura Dongsuan, ingin menemukan makhluk asli yang disebutkan oleh pedang tembaga ungu. Dengan kekuatannya, mengendalikan penduduk asli dan menyuruh mereka mengambil pedangnya tidaklah sulit. Ketika aura Dongsuan dilemparkan, Hansen tahu segalanya sesederhana yang dia kira. Hutan senjata di sekitar memiliki kehadiran yang kuat. Setiap senjata memiliki kehadirannya sendiri. Aura Dongsuan dilemahkan oleh semua kehadiran itu. Dia hanya bisa mengeluarkan kehadirannya pada radius sekitar 10 mil. Dia tidak bisa mengirimkannya lebih jauh dari itu, dan itu hanya kekuatan pengamatannya. Jika dia ingin menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan makhluk asli, dia harus lebih dekat dengan mereka dimanapun mereka berada. Sepertinya pedang tembaga ungu bisa merasakan aura Dongsuan Hansen. Dia berkata, jangan buang energimu. Jangan katakan kekuatan kamu bahkan dapat melampaui hutan senjata, tetapi bahkan jika kamu bisa melewatinya, kamu tidak dapat mengendalikan penduduk asli. Penduduk asli dilindungi oleh Soldier Weapon Sky. Jika kamu menyentuhnya, mereka akan dibatasi oleh aturan yang mengatur Soldier Weapon Sky. Ketika Hansen mendengar itu, dia mengerutkan kening. Bisakah aku benar-benar tidak menggunakan kekuatan untuk mengendalikan penduduk asli? Jika itu tidak bisa dilakukan, bagaimana mereka bisa menjemput kita? Pedang tembaga ungu ingin mengatakan sesuatu, tetapi hanya desahan tiba-tiba yang terdengar. Segera setelah itu, tubuh pedang mulai bergetar. Hansen merasakannya lebih cepat daripada pedang tembaga ungu. Itu mengejutkan Hansen. Sekitar 500 mil jauhnya, ada anak berusia 7 atau 8 tahun yang mengenakan baju besi. Dia melakukan perjalanan melalui hutan senjata. Apakah itu asli dari 33 langit? Mengapa seorang gadis manusia ada di sini? Hansen merasa aneh. Sebelum 33 langit kembali ke asalnya, dia belum pernah melihat bayangan manusia di 33 langit. Sekarang, dia melihat seorang gadis manusia kecil. Itu memberinya sedikit kejutan. Jika manusia bisa bertahan di sana, itu berarti dia seharusnya bisa mendapatkan kembali bentuk manusianya. Sayangnya, dia masih terjebak sebagai Jian. Pedang tembaga ungu mencoba yang terbaik untuk mengguncang tubuh pedangnya. Dia mengeluarkan suara dengungan yang sangat kecil. Dia mencoba memikat gadis kecil itu. Hati Hansen melonjak. Dia segera menggunakan aura Dongsuan pada gadis kecil itu. Dia mencoba untuk menarik gadis kecil itu lebih dekat. Ping! Saat aura Dongsuan menyentuh gadis kecil itu, Hansen merasa tubuhnya seperti disetrum. Aura Dongsuan tiba-tiba pecah. Tubuhnya gemetar seperti orang gila. Jika dia punya mulut, dia akan berteriak kesakitan. Pedang tembaga ungu sangat senang. Aku sudah memberitahumu sejak lama. Ini adalah konsekuensi dari tidak mendengarkan orang tua kamu. Sekarang kamu memahami kekuatannya. Hansen tidak terganggu. Dia dengan dingin bertanya, jadi, kamu juga melakukan hal yang sama? Kalau tidak, bagaimana kamu tahu seperti apa? Pedang tembaga ungu mendengus dan tidak berbicara. Dia terus menggunakan pedang untuk membuat suara bersenandung untuk menarik perhatian gadis kecil itu. Hansen tahu apa yang coba dilakukan oleh pedang tembaga ungu, tetapi dia tidak belajar cara menggoyangkan tubuhnya. Dia memutuskan untuk hanya duduk dan menonton. Mengapa kamu membeku di sana? Pedang tembaga ungu itu bertanya pada Hansen sambil terus menggoyangkan pedangnya sendiri. Bukankah seharusnya kamu mencoba membuat lebih banyak keributan, membangkitkan perhatian, dan menarik minatnya untuk datang ke sini? Apakah kamu tidak cukup menariknya ke sini? Hansen bertanya. Pedang tembaga ungu mendengar itu dan menjadi marah. Buat lebih banyak suara, akan ada peluang lebih tinggi untuk menariknya dengan cara ini. Jika kamu tidak akan berusaha, jangan coba-coba melawan aku nanti. Mengapa aku mencoba dan melawan kamu? Hansen bertanya sambil tersenyum. Jika kamu memutuskan untuk datang kepada aku dapat memberitahu kamu bahwa itu bukan salah aku. Kamu ibu, kamu tidak akan berusaha, namun kamu masih berencana untuk menuai semua manfaatnya, kata pedang tembaga ungu. Bagaimana bisa ada sesuatu yang begitu baik di dunia ini? Bahkan aku tidak akan melakukan hal seperti itu.
Dia berhenti mengayunkan pedangnya sendiri. Terserah. Hansen tampak seolah-olah dia tidak peduli. Pedang tembaga ungu dengan dingin mendengus dan berhenti berbicara. Gadis kecil itu sepertinya telah mendengar suara pedang tembaga ungu sebelumnya. Dia berjalan ke arah mereka. Ketika pedang tembaga ungu berhenti, gadis kecil itu kehilangan arah dan mulai berjalan jauh. Dia berjalan semakin jauh. Aku dapat memberitahu kamu bahwa tidak banyak penduduk asli di sekitar, kata pedang tembaga ungu dengan khawatir. Kamu mungkin tidak melihat yang lain setidaknya selama setengah bulan. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, siapa yang tahu berapa lama lagi kamu harus menunggu. Kamu perlu memikirkannya. Hansen tidak berbicara, dia hanya menggunakan aura Dongsuan untuk melihat gadis kecil itu. Melihat Hansen tidak berbicara, pedang tembaga ungu itu berkata, bekerjalah denganku dan tarik gadis kecil itu. Dengan begitu, kita semua memiliki imbalan untuk dituai. Jika kamu di sini hanya untuk gratis, aku tidak akan melakukan apapun yang mungkin menguntungkan kamu. Aku masih akan mengatakan hal yang sama, jawab Hansen. Semua terserah kamu. Pedang tembaga ungu sangat marah. Dia gemetar. Setelah melihat gadis kecil itu berjalan semakin jauh, Hansen terus tidak melakukan apa-apa. Pedang tembaga ungu menggertakkan giginya dan berkata, aku akan memancingnya ke sini. Jangan berani mencoba dan melawan aku untuknya. Sebelum Hansen mengatakan apa-apa, dia mencoba yang terbaik untuk mengguncang tubuh pedangnya. Dia membuat beberapa suara seperti pedang yang mengerang. Dia takut gadis itu akan berjalan terlalu jauh dan tidak lagi mendengar suara rintihan itu. Untungnya, gadis itu tidak berjalan terlalu jauh. Setelah mendengar suara pedang yang mengerang, dia mendengarkannya sebentar. Dia memutuskan untuk mengikuti arah akustik. Tidak lama kemudian, gadis kecil itu datang ke hadapan Hansen dan pedang tembaga ungu. Matanya yang besar melayang-layang. Dia mencoba mencari tahu dari mana suara erangan pedang itu berasal. Kamu hanya duduk dan menunggu, kata pedang tembaga ungu sambil terus menggoyangkan tubuh pedangnya. Ketika aku telah memulihkan kekuatan aku akan dapat membantu kamu. Hansen mengabaikannya. Dia juga mulai menggoyangkan tubuhnya. Dia juga menghasilkan beberapa suara erangan. Mendengar suara erangan, gadis kecil itu menoleh untuk melihat Hansen. Dia tampak terkejut. Sepertinya dia tidak tahu jalan mana yang harus dilalui terlebih dahulu. Kamu, cabul, pedang tembaga ungu itu menunjukkan aura kemarahan. Erangan pedang menjadi lebih keras. Kamu tidak buruk, kata Hansen. Jika aku menebak dengan benar, penduduk asli tidak bisa begitu saja mengambil senjata secara acak. Kamu sangat terburu-buru, jadi aku menganggap penduduk asli hanya dapat mengambil satu senjata pada satu waktu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan ini? Pedang tembaga ungu berhenti dan berkata, aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Ketika Hansen melihat reaksinya terhadap itu, dia tahu dia benar. Jika tidak seperti itu, maka tidak masalah siapa di antara kita yang ditarik lebih dulu. Jika aku ditarik keluar, aku akan kembali dan membantu kamu. Hansen terus menggoyangkan tubuh Jiannya untuk membuat suara keras. Aku tertarik padanya terlebih dahulu. Kamu harus membiarkan aku ditarik keluar terlebih dahulu. Pedang tembaga ungu mencoba yang terbaik. Teriakan pedang menjadi lebih keras. Itu semua tergantung pada siapa di antara kita yang lebih dia sukai. Jika dia tidak menyukaimu, kamu tidak bisa memaksanya. Hansen berusaha lebih keras. Hansen sangat kuat. Pedang tembaga ungu telah memikat gadis kecil itu dan menyia-nyiakan begitu banyak usaha untuk melakukannya, namun suara Jian hitam mampu menyelubungi dan menutupi pedang tembaga ungu. Gadis kecil itu tertarik dengan suara Jian yang keras. Dia mulai berjalan ke arah Hansen. Pedang tembaga ungu itu meraung dan berteriak, aku akan melawanmu. Sebuah erangan pedang meledak lagi untuk menutupi Jian Hansen. Hansen juga tidak lemah. Dia meningkatkan volume Jian rintihannya. Ark, keduanya berkelahi. Hal itu membuat gadis itu berteriak. Dia memegang telinganya, tampak seolah-olah dia kesakitan. Dia berbalik dan pergi. Tidak. Jangan pergi, Hansen dan pedang tembaga ungu berteriak pada saat yang sama, tetapi gadis itu tidak dapat mendengarnya. Bab 3334, Subscribe Penatua. Kayu. Itu karena kamu, bajingan. Melihat gadis kecil itu lari ke kejauhan, menghilang dari pandangan, dan menghilang ke dalam relung hutan senjata, paru-paru pedang tembaga ungu itu terdengar seolah-olah akan meledak. Itu bersumpah pada Hansen. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri untuk itu, kata Hansen dengan dingin. Jika kamu tidak bertarung melawanku, itu akan baik-baik saja. Aku mencoba yang terbaik untuk menariknya ke sini. Kenapa aku membiarkanmu membawanya? Pedang tembaga ungu sangat marah. Kami berdua menggunakan kekuatan kami, kata Hansen. Karena itu, kamu tidak bisa menyalahkan aku. Tunggu saja sampai tubuhku kembali. Aku akan membunuhmu. Aku akan mencabik-cabikmu dan menggilingmu menjadi debu. Pedang tembaga ungu sepertinya tahu bahwa marah tidak ada gunanya. Setelah mengatakan itu, ia berhenti berbicara dengan Hansen. Tidak ada cara untuk mengetahui apa yang dipikirkannya. Setelah gadis itu ketakutan, Hansen menggunakan aura Dongsuan untuk melihat-lihat. Dalam jarak 10 mil, selain gadis kecil asli, tidak ada penduduk asli lain di sekitarnya. Gadis itu sudah pergi terlalu jauh. Dia telah menabrak helm raksasa yang tingginya 9 hingga 12 kaki dan 2 mil jauhnya. Ada beberapa makhluk hidup sederhana di dalam helm. Ada air dan buah. Tidak diketahui dari mana dia mendapatkannya. Dalam 10 mil, Hansen tidak melihat sungai atau tanaman apapun. Hanya ada senjata di sekelilingnya. Dari mana gadis kecil itu berasal?
Bagaimana dia bisa bertahan hidup di sini? Pikir Hansen. Selama beberapa hari berikutnya, gadis kecil itu menjauh dari daerah itu. Dia takut dengan apa yang telah terjadi. Selain gadis kecil itu, tidak ada makhluk lain yang muncul. Itu membuat pedang tembaga ungu sangat sedih dan marah. Itu terus mengaum dan bersumpah. Setelah dibebaskan dari kondisinya saat ini, itu akan menguliti Hansen hidup-hidup. Itu akan menempatkan dia di atas gunung pedang dan menyalipkan dia. Hansen mengabaikan pedang dan melihat bagaimana gadis kecil itu hidup. Meskipun gadis kecil itu baru berusia 7 atau 8 tahun, dia memiliki banyak kekuatan dan sangat cepat. Dia seperti macan tutul kecil yang berkeliaran di hutan senjata. Dia akan pergi ke hutan senjata setiap hari dan melakukan perjalanan jauh. Setiap kali dia kembali, dia akan melakukannya dengan air dan buah. Terkadang, dia bahkan kembali dengan perabotan yang rusak. Sayang sekali aura Dongsuan Hansen telah diblokir oleh hutan senjata. Dia tidak bisa memperluas penglihatannya, jadi dia tidak tahu kemana gadis kecil itu pergi setiap kali dia pergi. Setelah 7 atau 8 hari, Hansen belum melihat penduduk asli lainnya. Jadi dia meminta pedang tembaga ungu. Aku katakan, pedang tua, apakah hanya ada satu gadis kecil asli di sekitar sini? Kamu bajingan, seluruh keluargamu terdiri dari bajingan. Pedang tembaga ungu itu bersumpah dengan keras. Katakan padaku jika kamu tidak menyukainya. Aku tidak perlu memanggilmu pedang tua. Tapi serius, kenapa kamu harus bersumpah padaku? Hansen menggunakan gelar lain dan berkata, pedang kecil, apakah ada penduduk asli lain di daerah itu? Gigi pedang tembaga ungu itu gatal, tapi sepertinya tahu meneriakkan kata-kata kasar tidak akan berhasil. Itu dengan dingin berkata, sudah aku katakan sebelumnya bahwa tidak banyak penduduk asli di sini. Kamu tidak akan bertemu satu dalam 10 hari atau bahkan setengah bulan, tetapi kamu hanya harus melawan aku, bukan? Kamu harus pergi dan menakuti gadis kecil itu. Kamu harus memiliki keinginan kematian atau sesuatu. Petik 2. Kamu tidak bisa melampiaskannya padaku, kata Hansen. Itu bukan salahku. Satu penduduk asli hanya dapat mengambil satu senjata. Jika kamu dipilih oleh gadis kecil itu, aku akan sangat kesepian. Tidak bisakah kamu menunggu beberapa hari lagi? Penduduk asli lainnya akan datang pada akhirnya. Kamu juga bisa dibawa pergi dari tempat ini. Pedang tembaga ungu itu terdengar gila saat berbicara, tapi pedang itu baru saja mengakui fakta bahwa hanya satu penduduk asli yang bisa mengeluarkan satu senjata untuk diri mereka sendiri. Aku bukan siapa-siapa, tetapi kamu adalah Raja Langit, kata Hansen. Kamu harus murah hati. Mengapa kamu tidak bermurah hati ketika seorang pribumi datang? Kamu bisa membiarkan mereka membawa aku pergi dulu. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Jika pedang tembaga ungu bisa meludah, itu akan meludahi Hansen. Pedang kecil, buruk bagi kita untuk terus bertarung seperti ini. Tidak ada yang akan mendapat manfaat dari permusuhan asam seperti itu. Mengapa kita tidak bertaruh siapa di antara kita yang akan dijemput lebih dulu? Hati Hansen melonjak. Dia tersenyum pada pedang tembaga ungu. Apa yang kamu inginkan sekarang? Pedang tembaga ungu tidak berpikir Hansen akan jujur. Tidak ada trik di lengan baju aku yang tajam. Kita hanya perlu menebak apakah penduduk asli yang datang berikutnya adalah laki-laki atau perempuan. Jika itu seorang wanita, kamu diam. Akulah yang akan memikatnya. Jika itu laki-laki, aku tidak akan melawan dan membuatnya membawa aku. Kamu bisa memancingnya. Sebelum Hansen bisa menyelesaikannya, pedang tembaga ungu itu memotongnya. Mengapa kamu harus menjadi orang yang memikat para wanita sementara aku memiliki para pria? Itu tidak akan berhasil. Kita harus bertukar. Aku akan memiliki anak perempuan, dan kamu akan memiliki anak laki-laki. Pedang tembaga ungu berpikir, aku tidak bodoh. Aku telah di sini selama beberapa hari. Gadis kecil itu adalah satu-satunya yang kulihat di daerah itu. Dia mungkin orang yang akan kembali ke sini. Hansen dengan cepat menyetujui persyaratannya. Bagus. Kemudian, itulah kesepakatannya. Tidak ada yang bisa menyesali perdagangan yang adil ini. Jika kamu melanggar janji kamu, anak kamu tidak akan punya keledai, dan kamu akan ditipu oleh istri kamu setiap hari. Tunggu, pedang tembaga ungu tidak menganggap ini benar. Ia berpikir, bagaimana orang itu bisa menyetujui ini begitu cepat. Dia telah berada di sini untuk sementara waktu. Dia hanya melihat seorang gadis kecil asli. Yang paling mungkin datang ke sini adalah gadis kecil itu. Dia membuat taruhan seperti ini pada awalnya tetapi sekarang telah setuju untuk membiarkan aku mengambil gadis itu. Dia kemungkinan sedang menggali perangkap yang dia harapkan dariku. Ya, ada yang salah dengan orang ini. Makhluk yang datang ke 33 langit tidak bisa lemah. Mereka semua kuat. Mungkin orang ini sangat pandai merasakan sesuatu. Mungkin dia merasakan seorang pria sedang dalam perjalanan dan itu adalah seluruh lubang yang telah dia gali. Itulah taktiknya. Yang pasti, semuanya memang harus seperti ini. Pedang tembaga ungu menganggap hipotesis ini benar. Apa kau akan menyesali ini? Hansen bertanya. Tapi kami hanya berjanji. Siapapun yang menyesal akan. Berhenti. Kamu membuat keputusan ini sendiri. Aku belum mengatakan apa-apa. Aku belum memutuskan. Pedang tembaga ungu dengan dingin tertawa. Aku merubah pikiranku. Aku akan memilih seorang pria, dan kamu akan mendapatkan wanita. Apakah kamu yakin menginginkan pria itu? Hansen bertanya. Melihat Hansen tidak begitu cepat kali ini, pedang tembaga ungu percaya penilaiannya benar. Itu dengan dingin berkata, ya, itu benar. Aku menginginkan seorang pria. Apakah kamu yakin benar-benar tidak menginginkan seorang wanita? Hansen bertanya.
Aku mengatakan bahwa aku tidak menginginkan seorang wanita, kata pedang tembaga ungu itu. Kau punya wanita, dan aku punya pria. Kamu mengatakan siapapun yang menyesali ini akan melahirkan seorang putra tanpa keledai dan istri mereka akan membagikan topi hijau setiap hari. Ia bersumpah dan tidak akan membiarkan Hansen mengubah kesepakatan lebih jauh. Baik, Hansen tampak sedih setelah kebobolan. Mendengar suara tak berdaya Hansen, pedang tembaga ungu itu tampak sombong dan bertanya, apakah kamu pikir kamu bisa menipuku? Kamu harus tahu batas kamu. Segera setelah itu, pedang tembaga ungu mendengar pedang datang dari jauh. Itu sangat bahagia, betulkah? Langkah kaki itu bukan milik gadis kecil itu. Bab 3335 menarik pedang, subscribe Penatua. Dengan tergesa-gesa, pedang tembaga ungu bisa merasakan siapa yang mendekat. Kekuatan penginderaannya lebih rendah daripada Hansen, tapi itu masih cukup luar biasa. Ketika merasakan wajah orang itu, pedang tembaga ungu itu sangat marah hingga hampir mengeluarkan darah. Bukan gadis kecil yang datang, tapi tetap saja seorang wanita. Dia hanya jauh lebih tua dari gadis kecil itu. Itu adalah wanita dewasa. Pedang kecil, terima kasih telah membiarkan aku diambil terlebih dahulu. Aku akan pergi ke depan dan tidak menunda ini. Hansen tersenyum dan menggoyangkan jiannya. Dia terus membuat suara erangan untuk menarik perhatian wanita dewasa. Kamu menipuku, kata pedang tembaga ungu itu. Itu sangat marah. Ia sekarang tahu bahwa ia telah ditipu dengan baik dan benar oleh Hansen. Jika ingin memilih seorang pria, maka kamu memilih seorang pria, kata Hansen sambil tersenyum. Jika kamu menginginkan seorang wanita, kamu seharusnya memilih seorang wanita. Aku membiarkan kamu memilih dulu. Apa yang kamu katakan sekarang sangat tidak adil. Kekuatan penginderaannya jauh lebih kuat daripada pedang tembaga ungu. Dia telah melihat wanita dewasa itu sejak lama. Itulah alasan mengapa dia memutuskan untuk melakukan sandiwara taruhan dengan pedang tembaga ungu. Saat ini, Hansen tidak akan mengaku apapun. Melihat pedang tembaga ungu tidak mengucapkan sepatah kata pun, Hansen menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggerakkan tubuh Jiannya dan menarik wanita itu. Wanita itu mendengar suara erangan Jian dan berjalan ke arahnya. Ketika wanita itu mendekati Hansen, pedang tembaga ungu itu tiba-tiba mulai mengerang juga. Itu membuat beberapa suara renyah, erangan pedang yang menarik perhatian wanita itu. Astaga, Hansen berseru dengan marah. Apakah kamu lupa dengan janji yang kamu buat? Apakah kamu tidak takut anak kamu tidak punya pantat? Apakah kamu akan senang mengenakan topi hijau untuk istri kamu setiap hari? Pedang tembaga ungu itu tampak seperti tidak peduli. Itu hanya menertawakannya dan berkata, aku tidak takut. Apa yang begitu menakutkan tentang itu? Aku tidak berencana memiliki istri atau anak laki-laki. Kamu cabul. Hansen merasa murung, jadi dia merasa harus bersumpah. Aku belajar itu dari kamu, kata tembaga ungu sambil tertawa riang. Yan dan pedang menggerakkan tubuh mereka dalam upaya untuk menarik wanita itu. Setelah apa yang terjadi terakhir kali, mereka tidak masuk semua. Hansen sedang berpikir tentang cara menarik wanita itu dan membuatnya pergi untuknya terlebih dahulu ketika dia tiba-tiba melihat pedang tembaga ungu mulai bersinar. Itu tampak seperti matahari yang bersinar. Cahayanya tidak terlalu efektif, tetapi memancarkan aura dan menambahkan sorotan visual ekstra. Itu berdampak pada mata. Itu tidak seperti pedang dewa yang memanggil tuan barunya. Itu menarik bola mata wanita itu. Wanita itu akhirnya berjalan ke pedang tembaga ungu dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Hansen mengerutkan kening. Dia ingin melepaskan sedikit cahaya dan agar ketertarikan wanita itu dikirim ke arahnya sebagai gantinya. Sayangnya, tubuh Jian yang gelap gulita tidak dapat melepaskan cahaya apapun. Meskipun seni genonya ada di sana dan bisa digunakan, dia tertanam di dalam batu. Selanjutnya, dia terikat oleh aturan Soldier Weapon Sky. Sebelum dia bisa ditarik keluar, kekuatan seni geno tidak bisa digunakan pada Jian tersebut. Ditambah lagi, wanita itu terus memandangi pedang tembaga ungu itu berulang-ulang. Dia sepertinya tidak suka menatapnya. Bahkan jika dia mulai bersinar, itu tidak akan ada gunanya. Aneh, bagaimana pedang tembaga ungu mencapai itu? Bagaimana tubuh pedangnya bisa melepaskan cahaya? Hansen memperhatikan wanita itu berliku-liku ke pedang tembaga ungu. Dia tidak tahu bagaimana menanggapi atau apa yang harus dilakukan tentang hal itu. Apakah kamu pikir kamu bisa melawan aku? Kamu terlalu lemah. Pedang tembaga ungu muncul seolah-olah sudah mencapai kemenangan. Itu menatap Hansen dengan sombong. Jantung Hansen melonjak. Dia tahu dia tidak bisa bersinar, tetapi dia telah menghabiskan waktu bersama Feng Yin dan Feng Feifei. Akibatnya, dia tahu satu atau dua hal tentang musik. Jantung Hansen melonjak. Dia meningkatkan getaran Jian. Kali ini, getarannya membentuk ketukan. Dia membuat erangan Jian yang tinggi dan rendah dan panjang dan pendek. Wanita yang telah terpikat oleh pedang tembaga ungu mulai menangkap suara yang mengikuti irama. Dia tampak bingung saat dia menoleh. Dia ingin menemukan sumber harmoni itu. Dia melihat Jian hitam Hansen dan tampak terkejut. Dia baru saja berjalan menuju pedang tembaga ungu, tapi sekarang dia telah berhenti. Dia memandang Hansen dan pedang tembaga ungu dengan ketidakmampuan untuk memutuskan di antara mereka. Apakah kamu benar-benar harus melawan aku? Pedang tembaga ungu sangat marah. Kamu yang tidak mengikuti aturan. Wanita itu seharusnya menjadi milikku. Hansen tidak akan mundur dan menunjukkan kelemahan. Yan dan pedang ada di sana. Yang satu membuat musik, dan yang lainnya bersinar dengan cahaya. Tidak peduli yang mana yang dilihat wanita itu. Mereka berdua istimewa untuk dilihat.
Wanita itu tenggelam dalam keraguan-raguan. Dia memandang Hansen dan pedang tembaga ungu. Dia tidak dapat memutuskan mana yang akan diambil. Keduanya menggunakan trik. Saat mereka mencoba menarik wanita itu, beberapa suara menderu terdengar dari hutan. Suara itu membuat wajah wanita itu berubah. Hansen dan pedang tembaga ungu juga dikejutkan oleh ini. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat yang sama, mereka menempatkan indera mereka di wilayah itu dan menemukan keberadaan binatang besar yang seperti harimau gigi pedang. Itu mengejar gadis kecil yang mereka lihat sebelumnya. Kecepatan gadis itu memang lebih rendah dari binatang besar itu, tapi dia pintar. Dia terus menenun dan terombang-ambing melalui hutan saat dia melarikan diri. Itu membuat harimau bergigi pedang kesulitan menangkapnya. Sama seperti dia akan mendapatkannya, dia selalu berakhir hilang. Mudah untuk mengatakan bahwa gadis kecil itu berlari ke arah Hansen dan yang lainnya. Hansen melihat lebih dekat. Dia melihat apa yang gadis itu rencanakan. Dia cepat dan cerdas, tetapi dia tidak bisa melarikan diri dari binatang besar itu dalam penerbangan sederhana. Dia percaya ada kemungkinan 80% hingga 90% bahwa dia berlari ke sana untuk mengambil salah satu dari dua senjata untuk melawan binatang besar itu. Tidak baik bagi kamu atau aku untuk terus berjuang sekarang. Ini bisa menjadi kematian kita. Ada dua penduduk asli di sini. Aku akan membiarkanmu dibawa dulu. Pedang tembaga ungu tiba-tiba berhenti bersinar dan menerang. Wanita itu mendengar auman binatang itu. Dia ingin menghadapi ancaman itu dengan cepat. Dia mengeluarkan senjata. Pada saat ini, pedang tembaga ungu telah berhenti bersinar dan mengerang. Dia seperti benda mati yang sederhana. Wanita itu menatap Hansen. Pemikiran Hansen. Ketika suara pedang tembaga ungu baru saja berbicara, dia menyingkirkan suara Jian juga. Dia tampak lebih normal daripada pedang tembaga ungu. Dia sekarang tampak seperti poker api hangus. Hansen tahu pedang tembaga ungu itu tidak bagus. Dia tiba-tiba menyerah dan membiarkan wanita itu menariknya keluar dari tanah. Dia melakukannya sebagian besar karena gadis kecil dan binatang buas. Apa artinya itu? Pedang tembaga ungu bertanya dengan marah. Jika aku tidak membiarkan kamu memilikinya, kamu mencuri dari aku. Jika aku membiarkan kamu memilikinya, kamu tidak menginginkannya. Apakah kamu murni melakukan apa yang kamu lakukan untuk membuat aku kesal? Petik 2. Wanita itu melihat Jian hitam berperilaku seperti biasa dan wajahnya berubah. Dia melihat sekeliling. Dia mendengar suara menderu mendekat. Dia menggertakkan giginya dan pergi ke pedang tembaga ungu. Meskipun baik Jian maupun pedang tidak terlihat bagus saat ini, gaya pedang tembaga ungu masih terlihat lebih baik daripada Hansen, yang tampak seperti tongkat hangus. Wanita sering lebih menyukai hal-hal yang lebih cantik. Jadi, wanita itu mengambil pedang tembaga ungu. Wanita itu melompat ke atas batu dan mencengkeram pegangannya. Dia akan mencabut pedang tembaga ungu. Pedang tembaga ungu itu sedih dan marah. Itu berteriak, tersesat, jangan tarik aku. Dia pikir gadis kecil itu ketakutan dan tidak akan kembali. Itulah mengapa dia rela bertarung dengan Hansen demi wanita itu. Sekarang, gadis kecil itu jelas datang untuk memilih senjata. Dia ingin memilih gadis kecil itu, tetapi wanita itu menariknya. Pedang dibawa keluar dari batu inci demi inci. Terima kasih sudah subscribe Penatua.